Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Berhubung tinggal beberapa ratus bab lagi, silakan Penatua memberikan masukan judul selanjutnya di komentar. Yang paling banyak dipilih nanti Mimin buatkan videonya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1051 subscribe Penatua. Setelah menanyakan kedua belah pihak dengan jelas, Su Yun jatuh ke dalam meditasi. Wei Ming, Xing Bai dan yang lainnya berdiri di samping dan tidak berani mengganggu Su Yun. Setelah waktu yang lama, Su Yun membuka mulutnya dan berteriak, tidak ada wajah. Aku tidak tahu kapan seorang pria kuat yang mengenakan topeng abu-abu keluar dari kerumunan. Pria kuat itu keluar dengan sangat aneh, karena orang-orang di sekitarnya tidak tahu dari mana pria besar itu berasal dan tidak melihat pria ini sebelumnya. Dia melihat pria itu berjalan cepat ke sisi Su Yun dan berlutut dengan satu lutut, Tuan, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Rencananya telah berubah. Kamu akan pergi ke gerbang Harmoni 8 dengan aku nanti. Wei Ming, kamu membawa pasukan elit untuk menantang dari gerbang utama, dan yang lainnya akan berkeliling. Kata Su Yun. Pergi ke gerbang 8 jalan dulu. Orang-orang ketakutan. Xing Bai buru-buru bertanya, Tuan, apa yang kamu maksud dengan ini? Bagaimana aku bisa sampai ke gerbang 8 jalan terlebih dahulu? Apakah kamu akan menyelinap masuk dulu? Kenapa menyelinap masuk? Langsung saja masuk. Su Yundao. Hanya menyelinap masuk. Xing Bai tercengang. Matanya secara tidak sengaja beralih ke murid-murid dari Sekte 8 Harmoni. Dia tiba-tiba menyadari, Tuan, apakah kamu bermaksud meminjam tangan orang-orang ini? Bagus. Su Yun mengangguk, bukankah orang-orang ini keluar untuk menangkap yang abadi dan kembali untuk memurnikan pil untuknya? Kalau begitu, biarkan mereka membawaku dan kembali tanpa wajah. Bukankah itu bagus, Tuan? Jika 4 lautan guru surgawi melihat melalui identitas orang dewasa, aku khawatir orang dewasa akan dalam bahaya. Qin Qianlong, yang diam, akhirnya berbicara, dan kata-katanya berat. Xing Bai dan yang lainnya juga mengangguk. Su Yun tidak tahu apakah mereka benar-benar peduli dengan diri mereka sendiri atau apakah mereka khawatir tidak ada yang akan memberi mereka penawar jika mereka mati. Kamu bisa yakin, aku punya rencana. Semuanya tidak jauh berbeda dari rencana awal. Bertindaklah sesuai rencanamu. Su Yun melambai, Suaner menunjuk ke murid-murid dari gerbang 8 Harmoni dan berkata, pimpin jalan, bawa aku ke gerbang 8 Harmoni. Tuan, apakah kamu ingin memberi mereka racun untuk diminum, agar mereka tidak berkhianat di depan pintu? Xiang Yang memeluk tinjunya dan berkata, tidak dibutuhkan. Su Yun menggelengkan kepalanya, denganku dan tanpa wajah, aku bisa membiarkan mereka mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan racunnya akan diselamatkan. Setelah itu, dia berbalik dan melambaikan tangannya, baiklah, kalian semua dari gerbang 8 Harmoni, ayo pergi. Orang-orang dari gerbang 8 Harmoni tercengang dan dengan ragu berjalan ke depan. Melihat Xiang Yang dan yang lainnya tidak bermaksud memulai, mereka mengikuti mereka dengan tenang. Tuan, bagaimana dengan orang-orang ini yang mengejutkan Ola Kaisar Bulu? Pada saat ini, Wei Ming di belakang berteriak. Kirim seseorang untuk mengambilnya kembali, kunci dulu dan gunakan nanti. Su Yun memanggil, orang-orang telah memasuki gerbang kubah. Orang-orang yang mengejutkan Ola Kaisar Bulu gemetar satu persatu. Mereka ingin melawan, namun, Wei Ming ada di sini. Beraninya mereka menjadi sombong. Qin Qianlong dan Xing Bai, berdiri di kejauhan, tahu bahwa ini adalah kekuatan besar. Bagaimana mereka bisa menangkis? Apalagi pria berjubah hitam itu. Bahkan keberadaan Wei Ming dan Qin Qianlong menyebutnya sebagai orang dewasa. Kekuatan mengerikan apa yang harus dia miliki? Berguna di masa depan. Apakah kamu akan menyerang Ola Kaisar Bulu yang terkejut di masa depan? Mendengar kata-kata Su Yun, orang-orang yang bertanggung jawab ini terkejut. Mereka hanya merasa bahwa nafsu makan Su Yun tumbuh. Jika dia benar-benar menelan Ola Kaisar Bulu yang terkejut, kekuatan Su Yun tidak bisa disembunyikan lagi. Namun, perintah Su Yun, mereka tidak berani membantahnya. Mereka segera melakukannya dan mengirim tim untuk segera mengawal dinasti perbaikan yang tersebar ini untuk meminta Xianzong. Saat ini, Su Yun dibawa ke pemimpinan para murid dari gerbang 8 Harmoni, menuju gerbang 8 Harmoni. Atas permintaan Su Yun, murid-murid dari Sekte 8 Harmoni ini mengelilinginya dan berjalan ke depan tanpa wajah. Mereka berdua mengambil rantai dan sepertinya ditangkap. Namun, dibandingkan dengan orang-orang di kedua sisi, Su Yun tampak santai. Sebaliknya, para murid dari Sekte 8 Harmoni itu tampak gugup dan tubuh mereka gemetar. Bahkan jika mereka terbang, mereka masih terhuyung-huyung, sepertinya itu akan jatuh dari udara kapan saja dan di mana saja. Aku harap kamu tidak meragukan kemampuan aku. Ketika kamu mendekati gerbang 8 Harmoni nanti, kamu berpura-pura. Jika kamu masih menyimpan ekspresi seperti itu, kamu akan terlihat. Jika demikian, aku khawatir kamu tidak bisa kembali ke gerbang 8 Harmoni dan aku tidak bisa memasuki gerbang 8 Harmoni. Pada saat ini, Su Yun berkata dengan lemah. Begitu mereka mendengar ini, para murid dari Sekte 8 Harmoni mengguncang tubuh mereka, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosi mereka, menyembunyikan ketakutan mereka dan mempertahankan pandangan yang tenang.
Melihat ini, Su Yun menggulung tubuhnya dan tampak seperti domba yang ditangkap. Dalam hal kemampuan akting, Su Yun berpikir dia adalah yang terbaik dari para abadi ini, karena dia telah melakukan segalanya. Jika kamu melakukannya dengan baik kali ini, aku akan melepaskanmu dan tidak mengambil nyawamu. Su Yun berkata lagi, tetapi jika kamu memilih untuk mengungkapkan semua ini, maka aku dapat memberitahu kamu bahwa gerbang 8 harmoni dan bahkan 4 lautan Tianzun tidak dapat melindungi kamu. Mereka tidak dapat menghentikan aku. Kami tahu, Tuhanku. Murid Sekte Yiba berkata dengan suara gemetar. Ya. Su Yun mengangguk, tetapi melihat bahwa tidak ada wajah dan berdiri dengan bodoh di samping. Dia tidak bisa menahan untuk memukulnya dengan lengannya dan berteriak, meskipun kamu tidak harus membuat ekspresi dengan topeng, kamu harus berjongkok dan berpura-pura menjadi setidaknya. Dia tertegun dan berjongkok. Mungkin Dewa Abadi Emas tidak pernah melakukan hal seperti itu di masa lalu. Perubahan grup telah dibalik. Dari sudut pandang orang lain, itu benar-benar seperti itu. Namun, hanya orang-orang ini yang tahu situasi sebenarnya. Segera, pesta itu mendekati pintu 8. Su Yun belum pernah ke gerbang 8 harmoni dan tidak tahu banyak tentang gerbang sekte. Dia hanya mendapat pemahaman kasar tentang gerbang sekte baru-baru ini karena dia siap untuk memulainya. Murid-murid dari sekte 8 harmoni ini tidak memimpin Su Yun melalui gerbang utama, tetapi pergi ke gerbang samping. Ketika mereka siap untuk masuk, mereka mengambil bedak entah dari mana dan menaburkannya pada Su Yun dan Wumian. Bubuk itu jatuh, dan tubuh mereka segera menghilang. Selalu maju, Tuhanku. Murid 8 harmoni berbisik dan gemetar. Su Yun mendengar suara itu dan maju. Pintu 8 takut banyak mata. Karena kami telah menangkap orang, beraninya kami pergi ke gerbang depan. Aku tidak berani menempatkan orang seperti ini. Masih perlu untuk menyamarkan lebih atau kurang. Di gerbang samping, seorang murid berpakaian abu-abu dan putih sedang menunggu orang-orang ini. Melihat orang-orang ini datang, murid itu segera membuka gerbang di belakangnya dan masuk. Sekelompok orang bergegas masuk. Begitu mereka masuk, pintu ditutup. Para murid dari gerbang 8 harmoni berhenti, sementara mantan murid dengan pakaian abu-abu dan putih berdiri di depan orang-orang ini. Dia memandang orang-orang ini dengan senyum aneh di wajahnya dan berkata, "Oh, tidak bisakah kamu melihat, Li Zeng, kamu dapat menangkap ikan." Tutut, ini benar-benar aneh. Murid bernama Li Zeng menggaruk bagian belakang kepalanya, berpura-pura sederhana dan jujur dan berkata, "Ada juga beberapa lengsi yang berjalan ke gerbang kubah." Haha, apakah ada orang yang lebih bodoh darimu? Hahaha, murid berbaju abu-abu itu tertawa dan tertawa dengan rasa ejekan yang kuat. Tapi pria bernama Li Zeng tidak berani marah. Dia masih tersenyum dan berkata, "Kakak bela diri yang lebih tua Liu Ye benar. Tidak ada yang lebih bodoh dari aku, hahaha." Yah, jangan bicara padaku tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Hapus tembus pandang dan biarkan aku melihat apa yang telah kamu tangkap. Pria bernama Liu Ye melambaikan tangannya dan meletakkan matanya di tengah 8 murid harmoni ini. Melihat ini, Li Zeng mengangguk ke beberapa murid di dekatnya. Orang-orang itu mengerti dan segera melakukan sihir. Lingkaran spiral melayang turun dari atas dan langsung diselimuti di tengah-tengah para murid ini. Segera, ada 2 orang meringkuk di tanah dengan tangan dan kaki diikat dengan rantai besi. Pria bernama Liu Ye tampak penuh harapan dan segera menunjukkan ekspresi kekecewaan yang kuat. Apa? 2 pria besar, bahkan bukan peri. Kakak Liu Ye, ini. Li Zeng tampak tak berdaya. Banyak saudara bela diri yang lebih tua dan saudara bela diri yang lebih muda tahu bahwa Liu Ye bejat, terutama yang abadi yang ditangkap di sekte 8 harmoni. Liu Ye harus membawa mereka untuk memaksa budidaya ganda dan bersenang-senang untuk sementara waktu sebelum menyerahkan mereka. Dia adalah murid elit sekte dan murid langsung dari para tetua. Statusnya adalah di antara murid-murid biasa ini. Bahkan jika sesuatu terjadi, para tetua menanggungnya untuknya, jadi dia berani bertindak sembarangan. Di masa lalu, dia hanya menipu beberapa murid wanita baru di sekte 8 harmoni, tetapi sekarang dia langsung mengancam akan mengambil wanita abadi ini. Wah, sialnya benar-benar sial. Timmu akhirnya membawa orang, tapi itu 2 orang besar. Sungguh menyebalkan melihat mereka, bahwa mereka pergi dengan cepat. Aku lelah menabung. Ketika Liu Ye selesai, dia menatap Su Yun, yang meringkuk di tanah. Semakin dia melihat, semakin dia marah. Dia mengangkat kakinya dan menendang kepalanya. Sial. Meskipun kaki ini dibuat oleh nafas, kekuatannya tidak kecil. Di mata Liu Ye, makhluk abadi yang ditangkap di gerbang 8 harmoni ini sama sekali bukan manusia, mereka hanya bisa dianggap sebagai ternak. Mereka bisa bermain dan membunuh jika mereka mau. Namun, kaki ini hanya dekat dengan Su Yun. Tiba-tiba, seluruh kakinya hingga ke pangkal pahanya berubah menjadi daging yang patah, dan satu kakinya menghilang dalam sekejap. Liu Ye tercengang, rasa sakit tidak punya waktu untuk menular ke sarafnya, dan pria itu tidak punya waktu untuk merespons. Dia melihat pria berjubah keriting tiba-tiba berdiri, dan pria bertopeng coklat keabu-abuan di sebelahnya memukul dadanya. Dalam sekejap, orang yang hidup ini langsung terbagi. Benar-benar mati. Li Zeng dan yang lainnya menatap pemandangan itu dengan ngeri. Namun, tubuh Liu Ye rusak, dan jiwa dalam daging juga meluap, tetapi jiwanya bergetar hebat, dan warna jiwanya memudar dengan cepat. Pada akhirnya, itu menghilang secara langsung.
Hancurkan daging dengan satu pukulan. Mengejutkan jiwa. Pihak lain masih abadi, murid elit dari Gerbang Delapan Harmoni. Apakah ini masih kekuatan kognisi? 1052 Subscribe Penatua. Liu Ye terbunuh secara langsung, tetapi tidak ada bau darah. Hanya melihat pria yang mengenakan jubah, dia mengambil napas dalam-dalam, dan semua gas darah yang meluap dari tubuh Liu Ye yang rusak tersedot ke dalam tubuhnya, karena pria bertopeng itu menggunakan kekuatan murni, dan roh abadi tidak meluap. Orang-orang dari pintu Delapan Harmoni tidak bisa melihatnya sama sekali. Jika Li Zeng dan yang lainnya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa pada saat ini, keberadaan produk kedua Lingsuan abadi telah mati dengan tenang. Su Yun berdiri, meletakkan rantai siksaan di tangannya, menoleh ke Li Zeng dan kemanusiaan lainnya di belakangnya. Jangan buang waktu, bawa kami langsung untuk melihat surga empat laut. Li Zeng segera membangkitkan semangatnya, kembali sadar, dan buru-buru memimpin jalan ke depan. Sebelumnya, dia takut pada Su Yun, tetapi dia terkejut karena dia melihat Wei Ming, Qin Qianlong, dan makhluk abadi terkenal lainnya menundukkan kepala mereka kepada Su Yun, tetapi sekarang situasinya berbeda. Kekuatan Li Zengsheng benar-benar menghentikan Li Zengsheng untuk menunjukkan perlawanan. Eksistensi yang bisa menghancurkan dan membunuh makhluk abadi sesuka hati, bisakah mereka memprovokasinya? Li Zeng tidak setia pada Gerbang Delapan Harmoni, atau tujuannya bergabung dengan Gerbang Delapan Harmoni, tetapi dia hanya ingin mencampur adukkan lingkungan kultivasi. Lagi pula, seseorang menunjukkan bahwa dia dapat menghindari banyak jalan memutar, dan empat lautan Tianzun juga terkenal, jadi dia bergabung dengan Gerbang Delapan Harmoni. Namun, untuk membuang kepala dan darahnya untuk Gerbang Delapan Harmoni, dia pikir dia tidak bisa melakukannya, tidak perlu melakukan ini untuk pintu delapan. Dia tidak tahu mengapa Su Yun membawanya ke si He Tianzun sendiri, tetapi dia tahu bahwa hari ini mungkin hari ini, dan Bahemen akan mengantarkan bencana terbesar dalam sejarah. Dia memahami kebenaran bahwa ada sebab dan akibat di dunia ini. Ada siklus sebab dan akibat, dan pasti ada hasil. Karena empat lautan Tianzun terus memurnikan dan membunuh makhluk abadi untuk berkultivasi, ia terikat untuk membayar harga kepada makhluk abadi yang mati itu. Bahkan mungkin Li Zeng sendiri akan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Li Zeng mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke beberapa saudara bela diri berikutnya, tetapi melihat bahwa mereka dengan gugup menatap dua orang kuat itu. Jelas, cara mereka benar-benar membuat mereka takut sekarang, sehingga mereka tidak bisa menyembunyikan emosi mereka. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Li Zeng menarik napas dalam-dalam dan Suaner membisikkan sebuah pengingat. Orang-orang kembali dan mengangguk lagi dan lagi. Kelompok orang ini mengambil jalan terpencil dan tidak ada orang. Menurut Li Zeng, tidak semua orang dari Gerbang Delapan Harmoni tahu tentang empat lautan Tianzun. Setidaknya sebagian besar berpikir bahwa Gerbang Delapan Harmoni hanyalah sekte abadi murni, itu saja. Ketika Li Zeng memimpin Su Yun dan yang lainnya ke aula empat laut di area tengah Gerbang Delapan Harmoni, itu sudah menjadi masalah dupa setengah kolom. Su Yun melihat aula empat laut dari kejauhan. Dia melihat bahwa itu adalah aula beberapa kali lebih besar dari bangunan lain di sekitarnya. Seluruh aula tampak agak kumuh. Dia tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk membangun aula. Dinding permukaan aula dipenuhi dengan sedikit bau abu-abu, dan ada secercah cahaya gelap di atasnya, yang sangat aneh. Yang lebih aneh adalah bahwa di sekitar aula, ada beberapa murid yang harus dijaga, dan tempat ini sangat terpencil, samar-samar memberi orang perasaan aneh. Itu dia. Li Zeng berbisik, lalu diam-diam berjalan ke depan aula dan berteriak, "Kakakmu, kakak senior Tong, buka pintunya." Berderak. Pintu aula aneh perlahan didorong terbuka, dan dua sosok keluar dari sana. Suara apa? Gaduh apa? Berani serak lagi, biar kelihatan bagus. Pria di sebelah kanan, yang dipanggil kakak seniormu, berteriak. Sikapnya itu sombong. Ketika mereka melihat bahwa Li Zeng yang datang untuk berteman kali ini, mereka segera menunjukkan ekspresi terkejut mereka. Li Zeng, kalian, ya, apa kalian sudah menangkap ikannya? Pria bernama kakak senior Tong melirik Li Zeng dan bertanya. Hanya keberuntungan. Li Zeng kembali tersenyum sederhana dan jujur. Betulkah? Kedua pria itu memandang Su Yun dan Wu Mian, dan melihat bahwa Wu Mian mengenakan topeng dan tidak bisa melihat wajahnya. Su Yun mengenakan jubah dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Gaun mereka cukup misterius, tetapi pencapaian mereka hanya Lingsuan abadi. Su Yun dapat mengutak-atik pencapaiannya dengan jubah suci kekaisaran, dan Wu Mian juga memiliki caranya sendiri. Kakak bela diri tetua Tong memandang mereka dan mengerutkan kening, apakah ini ikan yang kamu tangkap? Aku terlihat sangat kesal. Berhenti bicara omong kosong dan terima dulu. Bagaimanapun, mereka akan menderita di masa depan. Kakak bela diri yang lebih tua, mau mencibir. Suaner meraih rantai besi yang mengikat mereka dan berkata dengan penuh semangat, masuklah untukku. Mereka sepertinya tidak tahan dengan kekuatan ini. Mereka tersandung dan tersandung ke aula. Mereka hampir tidak jatuh. Mereka berada dalam kekacauan. Ketika mereka melihat ini, mereka tertawa. Li Zeng tercengang dan berdiri di luar aula, memandangi dua orang yang berangsur-angsur menghilang ke aula. Hatinya kembali sesak. Hah, apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Tidak ada apa-apa untukmu di sini. Pergilah. Melihat Li Zeng masih di luar aula, kakak seniormu mendengus dan berteriak.
Li Zeng gemetar seluruh, cepat membungkuk padanya dan buru-buru mundur. Oh, apakah kamu masih menginginkan hadiah jika kamu tidak pergi? Tangkap 2 ikan asin dan ingin hadiah. Aku benar-benar tidak tahu langit dan bumi. Murid bermargamu mencibir dan langsung menutup pintu. Li Zeng, yang belum pergi jauh, tentu saja mendengar kalimat ini. Lagi pula, murid bermargamu tidak sengaja menghindari apapun. Meskipun membuat orang merasa marah, Li Zeng tidak punya bensin untuk hidup saat ini. Dia berjalan cepat menuju kultivasinya, sehingga saudara-saudara bela diri di sekitarnya tidak memperhatikannya. Kakak bela diri yang lebih tua, kemana kamu akan pergi? Beberapa orang buru-buru menelepon. Mendengar ini, Li Zeng mengangkat kepalanya dan berkata, alam adalah tanah kultivasinya sendiri. Tempat kultivasi, kakak senior, kami membawa orang-orang seperti itu ke dalam sekte. Jika sesuatu terjadi, aku khawatir kami tidak dapat melarikan diri dari hubungan itu. Seorang murid maju dan berkata dengan suara rendah dan berat. Aku tahu. Li Zeng mengangguk dan berkata, jadi sekarang aku akan kembali berlatih dan membersihkan diri. Kita harus segera meninggalkan gerbang 8 harmoni. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi, kalau tidak kita akan mati. Pergi, kakak bela diri yang lebih tua telah memutuskan untuk pergi. Apakah kamu belum mau pergi? Sekarang jangan bicara tentang tujuan kedua orang ini datang ke gerbang 8 harmoni. Katakan saja hukuman apa yang akan diberikan sekte kepada kita jika mereka membuat masalah di sini. Jika tidak salah, mungkin kita akan dibawa ke aula dan dimasukkan ke dalam kuali untuk memurnikan pil. Terlebih lagi, begitu sesuatu terjadi, melalui 2 orang kuat itu, aku khawatir itu juga tempat benar dan salah. Itu mungkin agar orang jahat menderita dan mati, jadi tidak peduli situasi seperti apa, kita tidak bisa tinggal di sini. Ayo pergi, semakin cepat kamu berjalan, semakin baik, kata Li Zeng. Setelah kata-kata ini, para murid yang masih bimbang ini mengambil keputusan dan mengangguk bersama, baiklah, kami akan pergi bersamamu, kakak senior. Oke, setelah setengah kolom dupa, berkumpul di pintu samping. Ya. Bang. Suara rantai besi yang menghantam tanah terdengar, dan melihat Suyun dan Wumian menyeret rantai besi yang berat dan terhuyung-huyung ke aula. Namun, mereka berdua baru saja memasuki aula. Tiba-tiba, ada semburan hantu yang menangis dan melolong di aula yang sunyi. Ada berbagai macam suara, seperti sedih dan menjerit, terangan tak berdaya, ratapan rendah dan dangkal, dan ada bau menyengat di udara. Suyun dan Wumian tercengang dan melihat ke depan bersama. Namun, mereka terkejut melihat ini. Dia melihat ratusan rantai tergantung dari atas aula di depannya, dan setiap rantai digantung dengan yang abadi. Dewa abadi ini memiliki pria dan wanita, tetapi pada saat ini, kekuatan abadi mereka disegel dan telanjang, seperti domba yang akan disembelih, mengerang di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Bergumam tanpa wajah. Memurnikan pil manusia, tentu saja. Suyun melihat kuali besar di dekatnya. Ada tangan dan kaki yang patah di bawah kuali, dan mulut kuali besar dipenuhi dengan asap aneh. Hehe, ada apa? Kaget. Sebenarnya nggak usah terlalu ngurusin, soalnya sebentar lagi kamu bakal nangkring langsung kayak mereka, kayak babi gitu, haha. Mereka tertawa dan suara mereka bergema di seluruh aula. Suyun berbalik dan menatap pria itu, tetapi dia tidak berbicara. Pada saat ini, aku melihat senjata abadi apa yang tiba-tiba dipicu oleh murid bermarga Tong. 2 sinar cahaya langsung turun dari atas aula dan menyinari mereka. Ini sepertinya mantra untuk mengekang kekuatan abadi. Hati-hati, Tuan. Wumian terdekat menggunakan Xianli sebagai media untuk mengirimkan suara ke telinga Suyun. Tidak apa-apa, mantra ini tidak berpengaruh padaku. Suyun menjawab, tapi kita masih harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Jatuh ke tanah. Suara itu jatuh, dan Suyun segera jatuh ke tanah, mengungkapkan suara panik, ada apa, kekuatan periaku, kekuatan periaku. Dia baik suara dan warna, terutama benar. Dia terpana oleh sisi tanpa wajah. Untuk waktu yang lama, dia tidak bereaksi. Dia dengan cepat berbaring di tanah, tetapi dia tidak bisa berpura-pura berbau seperti Suyun, yang tampak sedikit palsu. Untungnya, perhatian kedua orang itu tertarik oleh keterampilan akting Suyun yang luar biasa, sehingga mereka tidak peduli di sini. Melihat penampilan Suyun yang ketakutan, mereka tertawa dan sangat bangga. Haha, bagaimana? Apakah rasanya enak? Hahaha. Mereka tertawa sebentar, lalu berjalan menuju Suyun bersama. Murid bermarga Tong datang kepadanya, meletakkan tangannya di bahunya, merasakannya sejenak, dan berkata, tidak ada kekuatan abadi, segel berhasil. Bagus, kalau begitu gantung dia. Murid bermargamu tersenyum. Yah, lepaskan barang-barangnya dulu. Orang-orang ini harus berhati-hati. Secari kain pada mereka mungkin merupakan senjata ajaib dan dapat membantu mereka melarikan diri. Begitu mereka melarikan diri, kita akan tamat. Aku mengerti. Cepat. Dengan itu, mereka naik turun dan langsung ingin mengambil pakaian Suyun. Melihat ini, Suyun sangat ketakutan sehingga wajahnya berubah menjadi hijau sehingga dia dengan cepat meringkuk, menatap mereka dengan mata lebar, dan berkata dengan suara gemetar, apa yang akan kamu lakukan? 1053 Subscribe Penatua. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak omong kosong? Murid bermargamu itu tidak sabar.
Dia langsung menekan dada Suyun dengan satu tangan dan menekannya ke tanah agar dia tidak bergerak. Tangan yang lain mulai menarik jubahnya, sementara murid yang bermarga Tong mulai membongkar kotak pedangnya. Keduanya bekerja sama dengan sangat diam-diam. Tidak, tidak, ayo. Suyun meneriakkan beberapa patah kata. Tapi dia tidak bisa menghentikan mereka. Tangisannya tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Umian mengawasi dengan diam-diam. Dia tidak tahu apakah dia harus melakukannya sekarang. Melihat bahwa mereka berurusan dengan Suyun, dia tidak repot-repot berpura-pura. Tapi saat itu, berderak. Pintu aula utama didorong terbuka lagi. Kedua murid yang hendak menelanjangi Suyun melihat pintu terbuka dan menoleh ke belakang. Ketika mereka melihat bahwa lelaki yang berdiri di pintu adalah seorang lelaki tua, mereka gemetar dan bergegas untuk bangun dan berlari untuk memberi hormat kepada lelaki tua itu dengan hormat. Aku sudah melihat Tuan. Ya. Pria tua itu mengangguk, melirik samar ke dalam, dan segera melihat Suyun dan tanpa wajah terbaring di tanah terengah-engah. Dia menggumamkan bibir bawahnya dan berkata dengan ringan, ada apa? Apakah ini baru? Laporkan kembali ke Sifu. Mereka menangkap Li Zeng. Murid bermarga Tong dengan cepat memeluk tinjunya dan berkata, Li Zeng. Pria tua itu mengerutkan kening, siapa itu? Oh, Tuan, itu adalah murid yang dikirim untuk menjaga gerbang kubah. Murid bermarga Tong dengan hormat berkata lagi, apakah kamu tidak ingat? Mereka mengambil alih Sif Liu Xiao, tetapi karena ada terlalu banyak hal yang terjadi di gerbang kubah, mereka tidak menyerahkan siapapun untuk waktu yang lama. Hari ini, mereka memiliki dua secara kebetulan, jadi mereka mengirimnya. Oh, aku ingat. Kerutan di dahi lelaki tua itu terentang, orang-orang itu. Aku lupa tentang gerbang kubah, tetapi aku sudah lama tidak menyerahkannya. Dia menatap Suyun dan Wu Mian lagi dan berjalan perlahan. Namun, setelah mengambil dua langkah, dia tiba-tiba berhenti, dan alisnya, yang baru saja terentang, tiba-tiba menegang lagi. Mata kuningnya penuh dengan keraguan dan kebingungan yang mendalam. Orang-orang juga menatap Suyun dan Wu Mian, seolah-olah mereka ingin melihat sesuatu. Meskipun Suyun dan Wu Mian terbaring di tanah, seolah-olah mereka telah ditundukkan, keadaan mereka penuh dengan keabadian biasa. Orang tua itu bukanlah eksistensi yang sederhana, apalagi kemampuan akting Wu Mian terlalu buruk. Aku khawatir mereka akan terlihat oleh pihak lain. Suyun dan Wu Mian juga menatap lelaki tua itu saat ini. Mereka memiliki ide mereka sendiri di hati mereka. Ayolah, aku takut orang tua itu akan melihat petunjuknya. Dia harus menjadi guru surgawi 4 laut. Jika dia melakukannya, situasinya akan berbeda. Lagi pula, dia tidak mungkin tidak sadar seperti murid biasa. Bang! Saat itu, ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar, dan seluruh aula bergetar oleh suara yang memekakkan telinga. Wajah si Hai Tianzun menegang dan menatapnya. Suara itu datang dari gerbang gunung. Murid bermarga Tong berteriak mendesak. Apakah ada yang membuat masalah? Murid bermarga mau bergegas keluar, tetapi sebelum dia berlari lama, dia melihat seorang murid dari gerbang 8 harmoni berlari ke sini dengan cemas. Bencana! Bencana! Murid itu berteriak sekeras-kerasnya. Melihat ini, murid bermargamu segera bergegas dan menendangnya. Panik apa? Apakah kamu tidak melihat Tuan di sini? Murid itu berguling-guling di tanah dan mengangkat kepalanya. Baru kemudian dia melihat dengan jelas bahwa lelaki tua yang keluar dari pintu aula menjadi pucat karena ketakutan. Dia dengan cepat berlutut di tanah dan membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah. Aku ceroboh. Tolong maafkan aku. Apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu bingung? Si Hai Tianzun berkata dengan lemah. Murid itu segera mengangkat kepalanya, menunjuk ke arah gerbang gunung dan berkata dengan tergesa-gesa, seseorang masuk di luar tuan pintu. Kita tidak bisa menghentikannya. Seseorang memanggil. 4 lautan Tianzun tampak terpana, siapa yang berani menjadi liar di depan 8 harmoni aku? Murid itu tidak mengenal pria itu, tetapi Tetua Zhang mengenalinya. Dia memanggil pria itu Wei Ming. Ya, Tetua Zhang memanggil pria itu Wei Ming. Pria itu terlalu kuat, Penatua Zhang bertarung dengannya. Dia bahkan tidak bisa menyentuh sisinya, jadi dia terlempar dan mati secara langsung. Murid itu berkata dengan ngeri, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang mengerikan, dan kata-katanya gemetar. Apa, Wei Ming? Si Hai Tianzun benar-benar terkejut. Wei Ming, Tuan, tapi Wei Ming dari Istana Linglong yang besar. Tanya murid yang bermarga Tong. Selain dia, apakah ada Wei Ming lain yang berani lancang di gerbang 8 harmoni kita? Si Hai Tianzun Shen berkata, itu tidak mengejutkan. Sebagai sesepuh dari Istana Linglong yang besar, Wei Ming mahir dalam seni Linglong yang besar. Meskipun Tetua Zhang adalah seorang penatua, kultivasinya tidak kuat. Dibandingkan dengan yang lain, dia tidak di tingkat yang sama. Tidak aneh dibunuh. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, panggil semua tetua kembali, dan semua murid elit di sekte akan dikirim untuk menemui musuh. Meskipun Kuiyang, pemimpin Istana Besar Linglong, sudah mati, Qin Qianlong, yang mengambil alih Istana Besar Linglong, bukanlah hal yang sederhana, dan Wei Ming tidak bisa diremehkan. Saat ini, kekuatan Istana Besar Linglong masih sangat kuat. Pergi untuk segera melepaskan kewaspadaan tertinggi dari sekte tersebut. 4 lautan guru surgawi berkata, melompat langsung dan terbang. Ya. Kedua murid itu berteriak, dan murid yang bermarga Tong itu langsung lari.
Murid bermargamu ingin mengikuti, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, Su teringat sesuatu dan menoleh dan melihat ke dalam aula. Aku hampir lupa. Kedua orang ini belum menutup telepon. Jika mereka melarikan diri, aku akan masuk ke dalam kuali. Murid bermargamu tersenyum dan segera berbalik dan berjalan masuk. Melihat Suyun dan Wu Mian masih duduk di tanah, seringai muncul dari sudut mulutnya. Apa, menurutmu jika sesuatu terjadi, kamu akan aman? Aku tidak pernah berpikir begitu. Suyun bersandar di pilar aula dan menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu pikirkan? Kupikir aku akan selalu aman. Selalu aman. Murid bermargamu menatap lebar, dan Swaner tertawa. Hahaha, tidakkah kamu mengerti situasimu saat ini? Apakah kamu terlihat baik-baik saja sekarang? Kamu akan ditelanjangi dan digantung seperti babi di sini. Kamu tahu. Hahaha. Oh, benarkah? Mungkin tidak seperti yang kamu pikirkan. Suyun berkata, lalu tiba-tiba berdiri. Melihat ini, pria di sebelahnya berdiri. Mereka tidak seperti orang lain. Melihat ini, murid bermargamu tercengang. Swaner mundur dan menatap Suyun dengan ngeri. Kamu. Kami baik-baik saja. Suyun berusaha sedikit, dan rantai itu segera putus. Murid bermargamu terkejut dan tampak seperti hantu. Dia hampir duduk di tanah. Dia takut dan berkata, bukankah kekuatan abadimu disegel? Bagaimana bisa seperti ini? Siapa yang memberitahumu bahwa kekuatan abadiku disegel? Suyun meluruskan pakaiannya yang berantakan, membantu kotak pedang, mengeluarkan pedang mati dari dalam dan berjalan langsung ke pintu. Lempar dia ke dalam kuali. Ya. Dia berjalan lurus menuju murid bermargamu. Melihat ini, murid bermargamu berteriak, tiba-tiba marah dan menamparnya di kepala tanpa wajah. Namun, tepat saat telapak tangannya hendak mengenai yang tak berwajah, kepala tak berwajah itu tiba-tiba meledak menjadi lingkaran cahaya kemasan. Telapak tangan itu mengenai dahinya dan segera mengeluarkan suara, klik. Telapak tangan terbelah secara langsung, seperti dipukul keras oleh benda keras. Murid bermargamu berteriak sedih, menutupi telapak tangannya dan jatuh, tetapi sebelum dia jatuh ke tanah, dia dicubit oleh satu tangan tanpa wajah dan berjalan langsung menuju tungku tripod. Orang-orang abadi yang ditangguhkan tidak berani bernapas ketika mereka melihat penampilan Wu Mian yang ganas. Murid bermargamu berjuang dengan panik, tetapi tangannya yang tidak berwajah seperti tang. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menyingkirkan mereka. Lepaskan aku, bajingan. Murid bermargamu mengatupkan giginya, mendesak Dharma lagi, dan bergegas menuju tubuh tak berwajah. Namun, tidak peduli bagaimana dia menggunakan sihirnya dan mengerahkan kekuatannya, dia masih tanpa kerusakan. Tubuhnya seperti besi meteorit yang terbuat dari surga. Dia kebal terhadap senjata, air, dan api. Sarana muridmu tidak bisa membantunya sama sekali. Jatuh. Tutup berat tungku tripod besar diangkat langsung dengan satu tangan tanpa wajah. Adegan mengerikan di dalam segera terlihat oleh murid bermargamu. Murid bermargamu tidak pernah berpikir bahwa dia akan dilemparkan ke tungku tripod suatu hari nanti. Dia berteriak dan berjuang dengan panik, tetapi semua ini sia-sia. Melihat tidak ada wajah, dia langsung merobek semua anggota tubuhnya, hanya menyisakan tongkat manusia. Swaner melemparkannya ke dalamnya, menutup penutupnya, dan menekan penutupnya. Penutup mulut terdistorsi. Jika dia tidak menggunakan kekuatan abadi, dia tidak bisa membukanya sama sekali. Namun, pada saat ini, murid bermargamu memiliki semua anggota tubuhnya patah dan dibakar oleh api jahat dari tungku tripod. Bagaimana kamu bisa berjuang? Kemudian aku mendengar semburan tangisan sedih di kompor ding, tetapi itu tidak berlangsung lama, dan kemudian perlahan-lahan menghilang. Melihat apa-apa, dia mengambil kembali pandangannya, berlari keluar dari aula dan mengejar Suyun yang telah keluar dari aula. Suyun berjalan menuju gerbang gunung. Saat ini, hampir seluruh orang dari gerbang 8 harmoni tertarik oleh Wei Ming dan yang lainnya di gerbang gunung. Tidak ada yang tahu bahwa orang yang benar-benar ingin menyerang gerbang 8 harmoni telah memasuki bagian dalam gerbang 8 harmoni. Tuan, aku telah melakukan apa yang kamu perintahkan. Tanpa wajah mengejar dan berkata dengan kepalan tangan. Ya. Suyun melihat ke depan, mengangguk dan berkata dengan ringan, mari kita kirim sinyal dan beritahu Xing Bai dan Qin Qianlong bahwa mereka siap untuk memulai. Ya. Setelah sinyal dilepaskan, bersiaplah dan kamu akan segera berada di gerbang gunung. Mulut Suyun sedikit terangkat, tetapi senyum yang terangkat itu penuh dengan keganasan. 1054. Dong. Di gerbang gunung, Wei Ming, yang bertarung dengan sengit, menghancurkan salah satu murid elit dari gerbang 8 harmoni menjadi daging. Orang-orang istana yang besar dan indah di belakangnya berkerumun di sekelilingnya sedikit demi sedikit. Wei Ming tidak memiliki banyak orang bersamanya kali ini. Mereka hanya segelintir orang yang berkumpul bersama, tetapi mereka tidak bisa diremehkan. Ini adalah elit istana Dalinglong yang dipilih dengan cermat oleh Wei Ming. Keterampilan Dalinglong setiap orang semurni api, terutama demi kesuksesan. Jika orang yang tidak tahu keterampilan Dalinglong lebih baik dari satu sama lain, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan tawaran. Bagaimanapun, Dalinglong dapat melihat melalui pikiran batin seseorang. Namun, teknik besar yang sangat indah memiliki kelemahan besar, yaitu hanya dapat digunakan satu-satu.
Dengan kata lain, sulit bagi seseorang yang mahir dalam teknik besar yang sangat indah untuk mengalahkan dua lawan, karena dia hanya dapat memahami pemikiran satu orang. Wei Ming meminta murid-murid ini untuk maju di sekelilingnya. Sangat menyakitkan baginya bahwa murid-murid ini takut mati. Hentikan. Saat itu, teriakan pelan tiba-tiba keluar dari gerbang gunung. Suara itu bermartabat, khusyuk, tebal dan merdu. Itu mengejutkan orang. Para tetua dari gerbang 8 harmoni segera menyadari siapa suara itu dan berteriak, hentikan semuanya. Berhenti. Suara mengayun terbuka. Murid 8 pintu yang ingin mengepung Wei Ming dan yang lainnya dengan tren pengepungan segera mundur, berkumpul di depan gerbang gunung dan menatap orang-orang ini dengan waspada. Wei Ming juga segera mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk tidak bertindak gegabah. Dia tahu bahwa 4 lautan guru surgawi telah tiba. Sekarang adalah waktu untuk duel nyata. Dia hanya mendorong maju perlahan dan tampak seperti dia akan membunuh. Bahkan, dia tidak berani untuk benar-benar terburu-buru. Ada markas dari gerbang 8 harmoni. Jika dia masuk, akan sulit untuk memikirkannya lagi. Oleh karena itu, tujuan utama kali ini adalah untuk membawa Buddha Surgawi 4 lautan keluar. Sejak dia keluar, tugas Wei Ming telah selesai. Pada saat ini, aku melihat semburan suara datang dari gerbang Gunung Bahemen. Selamat datang pemimpin sekte. Selamat datang di pemimpin sekte. Selamat datang di pemimpin sekte. Suara itu terdengar seperti gelombang, dan para murid yang berdiri di depan gerbang gunung juga melipat tangan dan membungkuk di atas pintu, tampak hormat dan berteriak keras. Ketika suara itu jatuh ke tanah, dia melihat seorang lelaki tua keluar dari gerbang gunung. Orang tua itu membawa pedang dao, memegang sikat debu, mengenakan jubah dao coklat abu-abu dan rambut putih. Dia terlihat seperti peri. Namun, ini hanya permukaannya. Orang tua itu melirik Wei Ming dan para murid istana Dalinglong. Ada kilau aneh di matanya yang gelap, tetapi dia berkata dengan tenang, Penatua Wei Ming dari istana Dalinglong. Hari ini, kamu datang ke gerbang harmoni 8 aku secara pribadi. Aku tidak tahu mengapa. Dikatakan bahwa Sekte 8 Harmoni menangkap keabadian di mana-mana untuk pemimpin sekte untuk mengolah pil. Bagaimana kita bisa mengabaikan hal-hal seperti kemarahan dan kebencian umum Tuhan? Guru Surgawi 4 Lautan, Wei Ming datang ke sini hari ini untuk mencari keadilan bagi para abadi yang dimarahi dan dibunuh olehmu. Wei Ming menatap patung Surgawi 4 Laut dan berkata dengan suara yang dalam. Oh, Penatua Wei Ming, apa maksudmu? Apa yang hidup abadi? Aku tidak tahu di mana kamu mendengar desas-desus seperti itu, kata si He Tianzun dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Jalan jahat 4 laut, kamu tidak perlu berdebat. Ceritamu telah tersebar di seluruh dunia peri. Aku mendengar laporan dari para murid. Bahkan beberapa murid dari istana Linglong besarku terbunuh di tanganmu. Jika aku tidak datang untuk meminta keadilan kamu hari ini, bukankah orang lain akan mengatakan bahwa istana Linglong aku yang besar takut dengan gerbang harmoni 8 kamu di masa depan? Wei Ming minum dengan dingin, berhenti bicara omong kosong dan lakukan. Jika aku tidak bertarung hari ini, aku tidak akan pernah berhenti. Berhenti. Si He Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, Penatua Wei Ming, yakinlah. Bahkan jika kamu menyerah, aku tidak akan menyerah. Karena kamu telah mengirimnya ke pintu, aku tidak bisa menyalahkan pendeta Tao tua itu. Jika kamu dapat memasukkan kamu ke dalam tungku tripod, aku yakin pil itu dapat dipraktikkan di masa depan. Kamu benar-benar melakukan hal seperti itu. Wei Ming mendengar suara itu dan berkata dengan marah. Namun, Guru Surgawi 4 Lautan tidak memiliki kesabaran untuk berbicara omong kosong dengannya, tetapi suaranya jatuh. Semua murid mendengarkan perintah dan mengalahkan pencuri istana Dalinglong bersamaku. Ya. Setelah itu, Guru Surgawi 4 Lautan melompat langsung dan bergegas ke Wei Ming, dan para murid dari gerbang 8 harmoni bergegas satu demi satu, dan perang sudah dekat. Sekarang setelah mencapai titik ini, tidak ada yang perlu dikatakan. Jika kamu ingin datang ke si He Tianzun, kamu juga siap. Kamu tidak ingin tenang sama sekali. Perhatian. Raungan yang dalam keluar. Wajah Wei Ming membeku, dan dia menatap 4 lautan Tianzun yang datang untuk membunuhnya. Begitu dia didesak oleh kekuatan abadinya, pupil matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan roh magis keluar dari pupilnya dan langsung menutupi 4 lautan Tianzun. Hati-hati, pemimpin sekte, ini adalah keterampilan yang besar dan luar biasa. Ketika seorang tetua melihat gerakan Wei Ming, dia langsung berteriak. Jangan khawatir, itu hanya seni yang besar dan indah. Taois tua itu tidak memperhatikan sama sekali. Master Surgawi dari 4 lautan memberikan minuman keras dan memutar debu di tangannya, inkarnasi Sanxing. Suara itu jatuh, seperti 2 kacang polong di surga, dan 3 lautan dibagi menjadi 3. Sekaligus, targetnya menjadi 3, dan aku tidak tahu siapa tubuh asli dan siapa tubuh yang terpisah. Wei Ming berada di bawah tekanan besar. Dia dengan cepat menghentikan seni besar dan indah, mundur, melambaikan formula dengan kedua tangan dan memainkan seni sulap. Namun, 3-4 penguasa surgawi laut semuanya memiliki kekuatan besar. Mereka dengan cepat menyebar untuk menghindari sihir Wei Ming dan menyerang dari kiri ke kanan. Debu yang tampaknya lembut langsung menghantam Wei Ming. Meskipun Wei Ming kuat, dia hanya tetua dari istana Dalinglong. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan si He Tianzun, penguasa gerbang 8 harmoni?
Dibandingkan dengan kekuatan abadi saja, celahnya tidak kecil, dan ada celah dalam senjata sihir. Wei Ming bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa tugasnya bukan untuk membunuh patung surgawi empat laut, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh kekuatan sebesar itu. Karena itu, ia membuat keputusan yang menentukan, meninggalkan semua serangan dan mengubah semua energinya menjadi pertahanan. Saat mundur, dia mendesak senjata abadi untuk melawan. Selimut warna-warni menutupi seluruh tubuhnya. 4 penguasa surgawi laut menari dengan liar dan menyapu debu. Sejumlah besar simbol api kuning lilin muncul di sekitar debu. Simbol api ini tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri dan bertabrakan dengan Wei Ming. Dong 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 dong. Wei Ming melahirkan 12 selimut, tetapi terlempar dari 11 lantai oleh jimat api. Tubuhnya gemetar liar, dan ki abadinya bergejolak. Dia tidak bisa mendukung pukulan 4 lautan Tianzun. Pihak lain setidaknya satu produk lebih tinggi darinya. Kesenjangan itu terlalu besar. Hanya bisa membuat gerakan unik. Wei Ming mengatupkan giginya dan mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, tangannya terentang ke udara, dan cincin bergelombang keluar dari tengah tangannya dan naik langsung ke langit. Cincin bergelombang ini sangat ajaib. Itu lepas landas dengan cepat, menghilangkan ki abadi, menghilangkan awan tebal, langsung menuju ribuan mil, berputar dan mengembang dengan cepat, dan tirai cahaya berwarna-warni menutupi seluruh langit dalam sekejap. Lord of the Forces, jangan sombong, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mematahkan sihir ini? Teriak Wei Ming. Pada saat ini, murid-muridnya mengeluarkan warna-warni, seni besar dan indah. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ketika suara itu jatuh, tirai cahaya berwarna-warni yang menutupi langit tiba-tiba memantulkan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mata ini berwarna putih transparan, masing-masing sebesar matahari dan bulan. Begitu mereka muncul, mereka melihat ke bawah bersama-sama. Setiap mata bisa mengungkapkan energi yang sangat mengerikan. Mereka seolah bisa melihat menembus segala sesuatu di dunia dan keberadaan yang diselimuti oleh tirai tipis, hampir semuanya terlihat oleh mereka, tanpa penutup sedikitpun. Si Hai Tianzun tertegun, tetapi sekarang serangannya telah keluar dan dia tidak bisa mengambilnya kembali. Meskipun dia tidak tahu sihir apa itu, dia tidak takut. Meskipun Wei Ming kuat, dia tidak lebih baik darinya. Taoisme langit dan bumi. Si Hai Tianzun minum, dan debu di tangannya langsung membayangkan seekor harimau putih besar, yang menghantam Wei Ming dengan momentum yang luar biasa. Harimau putih bergegas ke Wei Ming. Wei Ming ingin menghindar, tetapi harimau putih itu tampaknya spiritual dan mengikuti langkahnya. Dia melemparkannya langsung ke tanah dan menggerogoti dengan liar. Adegan mengejutkan muncul. Meskipun harimau putih itu terlihat sangat ganas dan darahnya menyentuh mulutnya dan membuka gigi dan cakarnya, itu tidak meninggalkan sedikit pun bekas luka pada Wei Ming, tetapi itu tidak berarti bahwa Wei Ming aman, dia dapat dengan jelas merasakannya. Harimau putih itu menelan dirinya sendiri. Apa yang ditelannya bukanlah tubuhnya sendiri, tetapi kekuatan abadi dalam tubuhnya sendiri. Jika kamu tidak menyingkirkan harimau putih, aku khawatir kekuatan abadi di tubuhnya akan ditelan oleh harimau putih. Wei Ming menggigit giginya, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan cepat memerintahkan beberapa kali di perut bagian bawah harimau putih. Sedikit kekuatan abadi didesak olehnya. Ketika jarinya menyentuh perut harimau putih, kekuatan harimau putih untuk menekannya langsung berkurang banyak. Wei Ming mengambil kesempatan untuk mematikannya secara langsung. Sebelum dia bisa berdiri teguh, dia bergegas untuk melawan harimau putih. Dia melihat cahaya putih menabrak harimau putih, dan harimau putih yang kuat segera menghilang tanpa jejak. Gerakan 4 lautan guru surgawi segera rusak. Oh! Si Hai Tianzun melihat ini, dan langsung terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tirai cahaya di langit. Suaner menatap Wei Ming di sana dan meliriknya. Dia langsung mencibir. Begitu, aku benar-benar meremehkan skill besar dan indah itu. Tampaknya keberadaan yang terselubung akan mengintip ke dalam jiwa, kan? Baru saja, kamu melihat pikiran batinku dan mempelajari kekurangan idiomku hari itu. Apakah kamu melanggarnya? Lewat sini. Ketika suara itu jatuh, 3 dari 4 Tianzun laut menghilang dan 2 dari mereka berdiri tidak jauh dari Wei Ming. Jika Dalinglong begitu mudah untuk dihadapi, itu tidak akan ditakuti oleh keluarga abadi Sifang. Wei Ming berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Takut. Si Hai Tianzun menggelengkan kepalanya, itu hanya sesuatu yang bisa dimiliki oleh yang lemah. Bahkan jika Dalinglong memiliki cara yang ajaib untuk menggunakannya, pendeta Tao tua itu tidak takut. Suara itu jatuh. Dia menurunkan pedang dari belakang, memegangnya di tangannya, dan perlahan mengarahkan bilah pedang ke langit. Wei Ming, kamu hanya seekor katak di dasar sumur. Kamu tidak tahu kekuatan antara langit dan bumi dan kengerian semua hal di alam semesta. Hari ini, pendeta Tao tua akan menggunakan beberapa cara untuk membiarkanmu lihat apa kekuatan sebenarnya dan apa yang bisa membuat orang benar-benar takut. Ketika suara itu jatuh, pedang Dao tiba-tiba terbelah, berubah menjadi bubuk dan terbang ke udara. Dalam sekejap, Wei Ming tiba-tiba menyadari. Ini sama sekali bukan pedang, tapi senjata peri. 1055. Segala sesuatu di langit dan bumi memiliki spiritualitas, tetapi spiritualitas dari segala sesuatu dikendalikan oleh orang-orang. Alat abadi ini adalah roh segala cara yang disempurnakan oleh spiritualitas segala sesuatu. Ini mendukung semua hal dan tak terkalahkan. Kali ini, biarkan semangat pendeta Tao tua itu mematahkan keahlianmu yang luar biasa.
Suara megah dari 4 lautan guru surgawi berdesir di antara langit dan bumi. Semua murid dari 8 sekte harmoni Istana Yuda Linglong yang masih berjuang mundur, berhenti menyerang dan membunuh, dan melihat pemandangan itu dengan takjub. Pertarungan kekuatan besar sama sekali tidak bisa dimengerti oleh orang biasa. Bubuk yang dilelehkan oleh pedang melayang di udara dan dengan cepat berubah menjadi bayangan besar. Bayangan itu mengenakan jubah Tao, memegang sikat debu, membawa pedang Tao besar di belakangnya. Melihat kayu, dia tampak seperti surga universal. Dia melihat pedang itu menarik keluar pedang Dao di belakangnya, dan lengannya yang besar dan mengerikan seperti memindahkan gunung. Itu meraung dan menusuk ke langit bermata putih. Berdengung, berdengung, berdengung. Kekosongan bergetar liar, dengan lapisan pedang ganas yang ditumpuk seperti ombak, seolah-olah membuat lubang di langit. Pedang ini mengguncang masa lalu dan masa kini. Pedang ini membuat segalanya bergetar. Pedang ini seperti pangu yang membuka langit. Pedang ini seperti pedang yang menghancurkan dunia. Wei Ming belum pernah melihat pedang ini, tetapi melihat momentum pedang ini, dia tahu bahwa metodenya akan dipatahkan oleh pihak lain. Dia tahu bahwa si Hai Tianzun kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa si Hai Tianzun begitu kuat. Orang-orang di Istana Linglong yang besar gemetar. Mereka menatap pemandangan yang luar biasa satu persatu. Sebaliknya, orang-orang dari gerbang 8 harmoni bersemangat satu persatu, melihat ke langit dan postur yang menjulang. Tidak peduli siapa mereka semua mendambakan yang kuat. Kekuatan kuat yang ditunjukkan oleh 4 lautan Tianzun telah sangat menaklukkan orang-orang ini. Penatua tidak bisa memegang pedang ini. Apa yang harus kita lakukan? Si Hai Tianzun terlalu kuat, bahkan jika kita tinggal di sini, kita akan mati. Apakah kamu ingin melarikan diri? Jika kamu tidak mengatakan melarikan diri dulu, kamu akan mengkhianati Istana Dalinglong. Sekarang bahkan jika kamu melarikan diri, kamu mungkin tidak bisa melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Tidak peduli berapa banyak, mari kita dekat dengan yang lebih tua dan bergegas keluar dengan yang lebih tua. Bagus. Murid-murid elit ini segera terbangun dari pencegah kuat yang ditunjukkan oleh Buddha Surgawi 4 lautan, berbalik satu persatu dan bergegas menuju Wei Ming. Mau pergi? Karena kamu di sini hari ini, jangan pergi. Para tetua dari gerbang 8 harmoni bergegas keluar satu demi satu dan melemparkan senjata sihir. Mereka melihat bahwa ruang di sekitar para murid elit tiba-tiba berputar. Jika orang menyentuh ruang bengkok, daging akan terdistorsi. Kedua murid itu lengah dan langsung menabraknya. Dagingnya hancur, dan jiwanya tidak melarikan diri. Mereka meninggal dengan mengenaskan. Melihat ini, para murid elit bergegas kembali, berkumpul bersama satu demi satu dan melihat sekeliling dengan gugup. Tampaknya Bahemen tidak akan membiarkan mereka pergi hari ini. Ledakan. Pada saat ini, suara besar keluar. Kerumunan mengikuti prestise dan melihat bahwa semangat besar dan tak tertandingi dari 10.000 cara telah meledakkan pedang besar di tangannya ke tirai cahaya berwarna-warni di atas langit. Tirai tipis mengeluarkan suara keras, dan sejumlah besar retakan muncul di tempat yang terkena bila pedang besar itu. Retakan ini menyebar seperti sarang laba-laba, dan mata putih yang tersebar di seluruh tirai tipis mulai pecah perlahan satu persatu. Sungguh pedang yang spektakuler. Wajah Wei Ming menjadi pucat. Mantra itu rusak. Dia bahkan tidak bisa melihat melalui 4 lautan surga, apalagi menjaganya. Dia tidak bisa mengalahkan orang lain. Sekarang dia bahkan kehilangan keuntungan terakhir ini, jadi dia benar-benar tidak punya cara. Wei Ming mengatupkan giginya dan menatap murid-murid Istana Dalinglong yang terperangkap di sana. Wajahnya sangat jelek. Dia ingin pergi, tetapi dia tidak bisa pergi. Dia ingin mengandalkan murid-muridnya untuk menerobos. Saat ini, dia tidak bisa masuk atau mundur. Tidak ada cara untuk pergi. Wei Ming berpikir bahwa dia bisa menahan si Hai Tianzun untuk jangka waktu tertentu dengan keahliannya yang hebat dan indah, tetapi kenyataan dan ide selalu bertentangan satu sama lain. Cara si Hai Tianzun terlalu tak terduga. Jalan buntu. Wei Ming menghela nafas dalam hatinya. Jo. Saat itu, Sreamer tiba-tiba terbang dari kejauhan. Suara itu sangat keras dalam situasi ini. Itu seperti pedang tajam, yang memotong langsung ke semangat besar dari 10.000 cara di kejauhan. Namun, pita itu tidak ditujukan pada kunci semangat 10.000 cara, tetapi dengan keras memotong pedang besar di tangannya, yang menghantam tirai cahaya di langit. Bunyi letusan kecil. Suara renyah meledak di dalam dan di luar seluruh 8 pintu. Sebuah adegan yang mengguncang mata orang muncul. Hampir tidak ada kendala, pita itu seperti menusuk lapisan kertas jendela dan memotong pedang Dao dari semangat 10.000 Dao. Langsung potong pedang besar itu. Bagaimana ini mungkin? Namun, ini belum berakhir. Setelah Liu Guang mematahkan pedang Dao, Yukong membalikkan arah dan melancarkan serangan lagi untuk membunuh roh 10.000 Dao. Pemandangan aneh ini mengejutkan semua orang. Beberapa orang menyeka mata mereka dan menatap ke ujung yang lain. Sreamer itu tak terkalahkan, itu dengan cepat mendekati semangat 10.000 cara, dan berputar langsung ke dadanya. Tubuh besar roh 10.000 cara segera membeku, seolah membeku. Pada saat yang sama, 4 lautan guru surgawi yang berdiri di kejauhan tiba-tiba memiliki wajah yang sangat jelek. Dia menoleh dan melihat ke dalam pintu sekte, tetapi melihat dua sosok bergegas ke sana dan langsung bergegas ke langit.
Ketika aku melihat mereka, mereka adalah dua orang yang ditangkap yang pernah aku lihat di aula sebelumnya. Yang satu mengenakan pakaian coklat dan topeng, sementara yang lain mengenakan jubah, tetapi pada saat ini, pria berjubah itu langsung dipenuhi dengan gas hitam pekat. Apakah ini roh jahat? Si Hai Tianzun tidak bisa mempercayai apa yang dia rasakan. Gas ajaib, manusia iblis. Apakah itu berarti iblis telah memasuki negeri dongeng? Bagaimana mereka melewati gerbang negeri dongeng? Bagaimana kamu menyembunyikannya dari mata orang-orang Sianting? Kamu siapa? Dia minum dengan keras. Puff, 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 puff. Pada saat ini, serangkaian ledakan tiba-tiba terdengar dari akhir semangat 10.000 Tao. Orang-orang melihatnya, tetapi mereka melihat bahwa tubuh besar roh 10.000 Tao tiba-tiba meledak sejumlah besar lubang transparan. Streamer yang baru saja menghilang ke dalam tubuhnya seperti naga berenang yang bergerak, terbang liar di dalam dan di luar tubuhnya. Tubuh besar roh 10.000 Tao terfragmentasi dalam sekejap mata. Apa? Si Hai Tianzun tampak tercengang. Dia tercengang, tetapi yang lain menangkap kesempatan itu. Suyun, yang mengenakan jubah di sana, sudah menjadi seorang pembunuh. Dia mencakar dengan satu tangan. Orang-orang seperti binatang buas dan bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama, Streamer yang telah memecahkan lubang yang tak terhitung jumlahnya dalam semangat 10.000 cara juga memaksanya. Kali ini, banyak orang melihatnya dengan jelas. Ternyata itu bukan Streamer, tapi pedang panjang berwarna gelap yang terbang dengan kecepatan tinggi. Si Hai Tianzun dengan cepat mengibaskan debu, dan lingkaran cahaya putih berubah menjadi penghalang di sekelilingnya. Namun, pertahanan yang tampaknya sangat kuat ini runtuh segera setelah pria itu mendekat. Sebelum si Hai Tianzun sempat merespons, dia dicakar melalui dada kirinya oleh pihak lain, dan pedang tajam yang terbang di belakang menembus dada kanannya. Dada si Hai Tianzun tua hampir tertusuk seluruhnya, dan pria itu terluka parah dalam sekejap. Wei Ming tercengang. Dia tahu bahwa Suyun umumnya tidak kuat dan dapat memotong Kuiyang. Bagaimana dia bisa dilawan oleh orang biasa? Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Suyun cukup kuat untuk mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Ada sedikit perbedaan antara kekuatan gerbang 8 harmoni dan istana Linglong yang besar, tetapi kekuatan si Hai Tianzun tidak lebih buruk dari Kuiyang. Kuiyang hanya mengandalkan skill Linglong yang besar. Tanpa skill Linglong yang besar, dia tidak bisa menjadi lawan dari si Hai Tianzun. Tapi kemampuan hebat untuk menghadapi Suyun bahkan tidak bisa bergerak. Bagaimana ini terjadi? Apakah orang itu memiliki lonjakan kekuatan yang luar biasa setelah membunuh Kuiyang? Wei Ming berpikir dengan kaget. Tapi dia tidak tahu bahwa Suyun saat ini sudah mendesak keadaan Santo Iblis dan jiwa iblis. Karena dia memutuskan untuk membunuh si Hai Tianzun, dia bertindak dengan rencana yang diperlukan. Si Hai Tianzun gemetar beberapa kali dan menatap pria di depannya. Wajahnya suram dan pucat di balik jubahnya. Matanya penuh dengan kepanikan dan kebingungan. Yah, katanya lemah, siapa kamu? Tidak masalah siapa aku, yang penting adalah mulai hari ini, tidak akan ada seorang pun di seluruh negeri dongeng. Kata Suyun dan. Mendengar suara itu, wajah Zun Surgawi 4 Laut terdistorsi, aku tidak memiliki keluhan dengan kamu. Mengapa kamu ingin membunuh aku? Aku membunuhmu hanya untuk meminjam sesuatu darimu. Apa itu? Kepalamu. Suyun menjulurkan tangan kirinya, dan pedang mati yang terbang itu segera berbalik dan kembali ke telapak tangannya. Si Hai Tianzun mendengar suara itu dan pupil matanya melebar beberapa kali. Oh, ngomong-ngomong, aku juga lupa bahwa selain alasan ini, ada alasan lain yang sangat penting. Dengan senyum ganas, Suyun bergegas dengan pedangnya yang mati dan memotong leher si Hai Tianzun dengan ganas. Itu idemu tentang tubuh dewa. Sebuah teriakan, pedang tajam, memutar kekosongan dengan kecepatan mendekati lehernya. Si Hai Tianzun terkejut. Pada saat kritis ini, dia tidak tahan lagi. Tubuhnya tiba-tiba berubah, dan seluruh orang menyusut dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya, bergegas keluar dari telapak tangan Suyun dan melarikan diri ke kejauhan. Tetapi sebelum dia bisa terbang jauh, dia ditangkap oleh Suyun di belakang dan didesak oleh jubah kekaisaran yang suci. Kekuatan abadi dari 4 lautan ditarik keluar dengan gila-gilaan, dan sihirnya tidak dapat dipertahankan. Seluruh pria itu jatuh dari udara. Mantra yang terperangkap. Begitu 4 lautan guru surgawi mendarat, dia mengeluarkan keterampilan sihir dalam sekejap. Dia melihat mantra gelap terbang keluar dari telapak tangannya dan mengenai Suyun secara langsung. Jimat hitam menempel di tubuhnya dan mengeluarkan suara zizi, tetapi dengan cepat meledak. Sejumlah besar rantai gelap dan kuat terbentang dari jimat hitam dan mengikat tubuh Suyun secara langsung. Melihat hal tersebut, si Hai Tianzun langsung berbalik dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur. Namun, Suyun di sana tidak terburu-buru. Dia terbang ke depan perlahan, lengannya bergerak, dan rantai itu segera terbelah, yang tidak bisa mengikatnya sama sekali. Si Hai Tianzun tahu bahwa kali ini, dia telah menemukan kekuatan besar. Tapi bagaimanapun, Fu Hitam setidaknya memberinya waktu. Bahkan jika hanya ada satu, itu sangat baik untuknya saat ini. Namun, pengejaran Suyun membuatnya gelisah. Namun, pada saat ini, cahaya abu-abu tiba-tiba mengenai si Hai Tianzun di depannya.
Sebelum si Hai Tianzun sempat menjawab, dia meraih lehernya dengan tangan besar dan langsung mengangkatnya ke atas. Dalam hal rasa sakit, guru surgawi 4 lautan akhirnya melihat bentuk pria yang mencubit dirinya sendiri melalui sudut tangannya. Mata itu abadi memakai topeng. 1056. Orang yang memakai topeng itu memiliki kekuatan yang tak terbatas. Begitu dia meraih si Hai Tianzun, dia melemparkannya dengan keras ke arah Suyun. Kekuatan dahsyat itu bekerja pada tubuh si Hai Tianzun, yang membuatnya tak mampu bersaing. Tubuh guru surgawi 4 lautan seperti batu yang dibuang dan jatuh ke arah Suyun. Dia melihat tubuhnya bergetar liar bahkan di udara, seolah-olah kekuatan pria bertopeng itu masih melayang di tubuhnya. Melihat ini, Suyun dengan cepat memutar pedang mati di tangannya, meluncurkan barisan bayangan pedang, seperti pusaran, dan mengenai si Hai Tianzun yang terbang. Jimat ganda. Pada saat kritis, si Hai Tianzun melambaikan mantra, dan tubuhnya meledak dengan keras. Suyun bermain kosong. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa kekosongan di sekitarnya tiba-tiba berputar, dan kekosongan yang bengkok ini akan bergerak langsung ke tubuhnya. Samar-samar, aku bisa melihat sesuatu di balik kehampaan yang bengkok. Si Hai Tianzun pada akhirnya adalah si Hai Tianzun. Saat ini, Suyun telah mendesak untuk menggunakan keadaan santo iblis, jiwa iblis, kekuatan dan bahkan puncak lingsuan. Bahkan abadi dapat dengan mudah menghancurkan dan membunuh, tetapi dia menyeret Suyun ke bawah dengan yin dan cara liciknya. Suyun bermaksud membuat keputusan cepat kali ini, jika tidak, dia tidak akan membiarkan Wei Yiming menarik perhatian si Hai Tianzun di depan. Dia menyerang si Hai Tianzun secara tiba-tiba dari belakang. Tujuannya bukan untuk membiarkan si Hai Tianzun memiliki terlalu banyak persiapan dan membunuhnya. Rencana penerus Suyun akan sulit dilaksanakan jika 4 lautan Tianzun tidak mati. Kekosongan perlahan mendekati Suyun, tetapi saat kekosongan yang terdistorsi semakin dekat, distorsinya menjadi semakin lemah. Ketika mendekati Suyun, itu hanya sedikit terlipat seperti riak, dan tidak banyak mematikan untuk waktu yang lama. Si Hai Tianzun, bersembunyi di balik kehampaan yang terpelintir, segera kehilangan suaranya dan berteriak, apakah kamu mengenakan benda suci yang dapat melawan kekuatan abadi? Penglihatan yang baik layak menjadi guru surgawi universal. Memang, dia berpengetahuan luas. Namun, ini bukan untuk mengimbangi kekuatan abadi, tetapi untuk menyerap kekuatan ilahi. Suyun berkata dengan lemah. Sial. Si Hai Tianzun menunjukkan bentuknya, tetapi saat ini dia sangat malu. 2 lubang besar di dadanya masih meninggalkan banyak darah, dan kekuatan abadi di tubuhnya juga meluap dengan lubang yang rusak. Hati benar-benar hancur. Meskipun dia tidak bisa mati sekarang, jika dia tidak menemukan cara untuk memperbaiki luka di tubuhnya, dia akan mati cepat atau lambat karena melewati terlalu banyak kekuatan abadi. Mengetahui bahwa Suyun masih memiliki dewa seperti itu, bagaimana mungkin 4 lautan Tianzun tertarik untuk bertarung? Segera berteriak ke 8 harmoni di sana, semuanya, bunuh dia untukku. Orang-orang dari gerbang 8 harmoni terkejut ketika mereka mendengar kata-kata pemimpin sekte mereka. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan mereka yang bahkan tidak bisa mengalahkan pemimpin sekte yang kuat? Melihat para murid dan bahkan para tetua berdiri di tempat mereka dan tidak berani bergerak, guru surgawi 4 lautan menjadi marah. Beraninya kau tidak mendengarkan perintahku. Ayo, ikut aku dan bunuh dia. Seorang tetua, pemimpin sekte, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, jimat api tiba-tiba mengenainya, menempelkannya langsung di dahinya, dan kemudian meledak. Tubuh dan jiwa sesepuh terbelah dalam sekejap dan mati dengan menyedihkan. Semua orang terkejut dan melihatnya. Mereka menemukan bahwa jimat api diletakkan oleh Dewa 4 Laut. Kemudian dia melihat bahwa matanya yang cekung telah berubah menjadi merah, dan pria itu menjadi gila. Jika ada yang berani melanggar perintah aku lagi, dia akan mati. Orang-orang dari gerbang 8 harmoni semua ketakutan ketika mereka mendengar suara itu. Mereka tahu bahwa 4 lautan Tianzun telah dipaksa untuk bergegas, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan para murid. Benar-benar dipaksa oleh situasi, orang-orang dari gerbang 8 harmoni sudah dipaksa dan tidak berdaya, siap untuk berdampak. Orang-orang dari gerbang 8 harmoni dengarkan. Saat itu, Suyun di sana tiba-tiba membuka mulutnya. Dia berteriak keras, dan suaranya menyebar ke seluruh gerbang 8 harmoni. Semua orang di gerbang 8 harmoni mengarahkan pandangan mereka padanya. Tapi dengarkan kata-katanya, orang-orang dari sekte 8 harmoni, jangan keras kepala. Pemimpin sekte kamu si Hai Tianzun kejam dan kejam. Dia membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dia menggunakan orang yang hidup sebagai bahan untuk memurnikan pil. Itu tidak mengatakan bahwa murid sekte abadi yang tak terhitung jumlahnya telah dirugikan di seluruh dunia peri. Katakan saja bahwa kamu 8 sekte harmoni, aku pikir banyak murid telah dimasukkan ke dalam kuali untuk memurnikan pil. Orang seperti itu tidak layak untuk menjadi abadi. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi pemimpin sekte 8 harmoni? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bekerja untuknya? Apa alasan dia bertahan di dunia ini? Orang-orang dari gerbang 8 harmoni, bangun. Masih terlalu terlambat, atau kamu hanya akan kehilangan hidup kamu dengan sia-sia dengan 4 penguasa surgawi lautan. Suara itu begitu keras sehingga menyebar ke seluruh gerbang 8 arah. Semua orang di gerbang 8 harmoni membeku di tempat. Mereka menatap kosong ke arah Suyun di sana. Banyak orang juga diam-diam memandang si Hai Tianzun,
tetapi mereka melihat bahwa wajah si Hai Tianzun sangat jelek, seperti arang hitam. Wajahnya ganas dan menggertakkan giginya. Dia tampak seperti ingin memakan orang-orang ini. Beraninya kau melanggar perintahku. Seluruh tubuh 4 lautan Tianzun Qi bergetar. Perintahmu saat ini tidak berpengaruh pada siapapun. Su Yun membunuhnya dengan pedangnya. Dia bergerak seperti angin dan berjalan cepat. Melihat ini, si Hai Tianzun tidak ragu lagi dan segera berbalik dan lari. Dia ingin 8 harmoni ini menahan Su Yun untuknya dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dia tidak berharap bahwa perintahnya saat ini tidak berpengaruh. Tak satu pun dari murid dari 8 sekte harmoni pergi untuk mendukung mereka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Membunuh. Pada saat ini, semburan teriakan pembunuhan tiba-tiba terdengar dari belakang gerbang 8 harmoni. Aku melihat sejumlah besar sosok muncul di langit di sana. Angka-angka ini banyak dan tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing seperti kilat. Mereka menyerang di sini dalam sekejap. Setiap 8 harmoni yang ingin melawan segera ditekan. Orang-orang ini menghancurkan yang layu dan dekaden sepanjang jalan, tak terkalahkan dan langsung terbunuh di sini. Semua murid dari gerbang harmoni 8 didorong, dan mereka hampir tidak memiliki ruang untuk melawan. Orang-orang yang tiba-tiba membunuh ini tidak hanya dalam jumlah besar, tetapi juga kekuatan masing-masing abadi sangat kuat, yang dapat dibandingkan dengan murid elit dari gerbang 8 harmoni. Melihat begitu banyak orang tiba-tiba muncul lagi, para tetua dari gerbang 8 harmoni segera panik. Pak Tua, apa yang terjadi? Siapa orang-orang ini? Apa yang harus kita lakukan? Lebih tua. Para murid benar-benar bingung dan bersandar ke beberapa tetua dari gerbang 8 harmoni satu persatu. Saat ini, gerbang 8 harmoni benar-benar buntu. 4 lautan Tianzun dalam bahaya, dan anggota sekte juga dalam bahaya. Bahkan, tidak heran jika gerbang 8 harmoni bisa eksis hingga saat ini. Ketika level atas telah membusuk, itu akan mempengaruhi level yang lebih rendah. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan apa yang telah dilakukan 4 lautan Tianzun dalam beberapa tahun terakhir, banyak murid dari gerbang 8 harmoni masih mengetahuinya. Oleh karena itu, banyak orang berjuang dengan filosofi melindungi diri dalam perang ini. Qin Qianlong, Xing Bai dan Xiang yang membunuh Wei Ming. Melihat Wei Ming yang agak malu dan situasi yang berangsur-angsur terkendali, Qin Qianlong dan ketiganya segera mendekati Wei Ming. Bagaimana dengan Yang Mulia? Qin Qianlong bertanya. Pergi setelah 4 lautan guru surgawi. Wei Ming membuka mulutnya dan berkata, Tuanku telah menjelaskan. Setelah mengendalikan di sini, ambil alih sebanyak mungkin. Tidak perlu menjarah material. Situasi gerbang 8 harmoni sedikit besar seperti yang kita harapkan. Jika kita ingin melanjutkan perencanaan, akan lebih baik untuk mengambil alih. Mendengar ini, Xiang yang langsung bertanya, jika kamu mengambil alih, dapatkah kamu menjelaskan siapa yang akan mengambil alih? Ini bukan pengambil alihan publik, tapi pengambil alihan rahasia. Tentu saja, penerimanya masih orang dewasa, tapi kita harus melakukan sesuatu. Kendalikan para tetua dari gerbang 8 harmoni dan tunggu sampai orang dewasa kembali. Wei Ming berkata, Suaner duduk, berguling dan mengatur napasnya. Melihat ini, Xing Bai mengeluarkan 2 eliksir dan menyerahkannya. Wei Ming mengambilnya, mengangguk dan berkata, semuanya, mulailah melakukan sesuatu. Melalui orang dewasa, guru surgawi 4 lautan tidak dapat melarikan diri. Aku percaya dia akan segera kembali. Ya. Qin Qianlong, Xing Bai dan Xiang yang mengangguk dan berjalan menuju kerumunan. Dan sekarang, di pinggiran gerbang Bahe, ke arah gerbang Kubah, 2 sosok mengejar dengan panik. Saat ini, 4 lautan Tianzun sedang melarikan diri seperti orang gila. Dia tidak berani menggunakan beberapa kekuatan abadinya di tempat lain, dan semuanya diangkut untuk mendesak terbang, sehingga 2 lubang besar di dadanya tidak ditutup dengan kekuatan abadi, dan darah mengalir deras dan menyebarkan semua cara. Si Hai Tianzun berada di ujung panah yang kuat, sementara Su Yun kuat dan energi. Dia menyimpan napas abadi, tiba-tiba dipercepat, bergegas ke sisi 4 lautan Tianzun dalam sekejap, dan memukulnya dengan tinju. Bang! Tubuh si Hai Tianzun yang terbang ke depan segera berbalik 90 derajat dan jatuh ke kepalanya. Tapi sebelum dia jatuh ke tanah awan di bawah, dia langsung dijepit dengan 1 tangan. Kekuatan tangan itu hebat, dan lehernya hampir cacat. Saat ini, 4 lautan guru surgawi memiliki sedikit kekuatan abadi. Dia berjuang dengan panik, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan menemukan bahwa pria yang mengenakan topenglah yang menekan dirinya sendiri. Tidak perlu melarikan diri, itu hanya akan membuang waktumu dan waktuku. Su Yun mengambil pedang mati dan jatuh dari atas. Dia berdiri tidak jauh dari si Hai Tianzun. Dia melirik pedang mati di tangannya dan perlahan mencondongkan tubuh ke arah si Hai Tianzun. Si Hai Tianzun telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang pernah bisa memberinya tekanan yang begitu mengerikan, apalagi membuatnya ragu-ragu dan panik. Bahkan Lin Yujing tidak bisa. Melihat pria itu berjalan selangkah demi selangkah dengan pedang yang mengerikan, ketakutan di mata si Hai Tianzun tidak bisa lagi disembunyikan. Siapa kamu? Dia bertanya, lemah dan ketakutan. Aku iblis. Su Yun tersenyum. Manusia iblis, si Hai Tianzun menatap Su Yun dengan bodoh dan berkata, kapan pria iblis yang begitu kuat keluar dari dunia iblis? Tidak mungkin.
Kenapa tidak? Bukankah kamu juga tahu arti dari iblis tulang panjang Yin? Suyun mengangkat pedang dan roh pembunuh meledak di wajahnya. Apakah kamu ingin menyerang negeri dongeng? Melihat pedang terangkat, 4 lautan Tianzun benar-benar takut. Tidak ada rencana seperti itu untuk saat ini. Kalau begitu tolong, jangan bunuh aku, oke? Aku bersedia menjadi lembu dan kuda untukmu. Maaf, kamu harus mati. Suyun tidak lagi ragu-ragu. Pedang mati terbelah langsung di masa lalu, dan kepala si Tianzun terpotong dalam sekejap. Tubuhnya berkedut liar, dan darah di lehernya menyembur keluar seperti darah, langsung mencipratkan Suyun dan Wumian menjadi pria berdarah. Di depan dua makhluk kuat, si Tianzun yang terluka tidak memiliki ruang untuk melawan, seperti anak domba. Suyun mengulurkan tangannya dan menangkap kepala yang jatuh. Fitur wajah di kepala masih menggeliat. Suyun memegangi kepalanya dan menatap wajah 4 lautan Tianzun. Dia berkata dengan lemah, aku tidak ingin memindahkan dunia peri untuk saat ini, tetapi aliansi abadi kamu dapat bergerak. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu 8 dengan kepalanya, tanpa wajah. Tubuh itu seharusnya memiliki banyak nilai, jadi aku akan memberikannya padamu. Sebelum pergi, Su Yunsu mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga meraih wajah tanpa wajah dari tubuhnya dan buru-buru berteriak, terima kasih, Tuan. Suara itu jatuh dan merobek tubuh tanpa wajah, dan memasukkannya ke dalam kantong luar angkasa. Pemimpin terkenal dari Sekte 8 Harmoni, si Tianzun, meninggal dengan menyedihkan. 1057. Ketika Su Yun datang ke gerbang Harmoni 8 dengan kepala guru surgawi 4 laut, semua orang di gerbang Harmoni 8, termasuk para tetua, ketakutan. Puan Sawit. Para tetua gemetar. 4 penguasa surgawi lautan telah dipenggal. Apakah gerbang 8 Harmoni memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang ini? Yang lebih menakutkan adalah orang-orang yang datang ke sini hari ini bukanlah orang biasa. Para pemimpin puncak dari gerbang 8 Harmoni saling mengenal. Pemimpin Ola Qin Qianlong dan Ola Xing Bai Xiao Yao keduanya luar biasa. Untuk sementara, begitu banyak sekte abadi datang. Apakah mereka ingin menghancurkan gerbang 8 Harmoni? Su Yun mengambil kepalanya dan berjalan perlahan. 8 Harmoni yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan ini dan melihat kepala berdarah dari 4 lautan guru surgawi. Jantung orang-orang sepertinya berhenti. Ini adalah kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tercabik-cabik, jiwa juga berada di bawah kendali tanpa wajah. 4 lautan Tianzun sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Su Yun melirik. Dia bisa melihat ketakutan di mata 8 Harmoni ini. Aku tidak datang ke sini hari ini untuk menghancurkan anakmu, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Su Yun berkata pelan. Kata-kata itu jatuh, dan banyak orang diam-diam menghela nafas lega. 4 lautan Tianzun melakukan kejahatan keji, membantai makhluk abadi dan melakukan kejahatan keji. Itu seharusnya menjadi kemarahan umum manusia dan Tuhan, dan semua orang harus dibunuh. Hari ini, kita di sini hanya untuk menjaga keadilan antara langit dan bumi, bunuh mereka. Jauhi surga dan manusia. Di masa depan, bagaimana seharusnya gerbang 8 Harmoni, dan semuanya tetap sama. Su Yun berkata dan menoleh ke Wei Ming. Tuanku. Wei Ming segera memeluk tinjunya. Kontrol para tetua, biarkan mereka memulai pekerjaan menenangkan 8 Harmoni, dan kemudian biarkan semua orang datang menemuiku. Aku akan menunggu mereka di aula. Su Yun berbisik. Baik tuanku. Wei Ming mengangguk dan segera melakukannya. Su Yun pergi ke aula utama gerbang Harmoni 8 sendirian, sementara Wei Ming mulai berurusan dengan Qin Qianlong dan yang lainnya di sini. Ada terlalu banyak orang di gerbang 8 Harmoni. Tidak mungkin baginya untuk mengendalikan mereka semua. Rencana saat ini adalah menggunakan para tetua dari gerbang 8 Harmoni untuk mengontrol, seperti istana besar dan indah. Su Yun cukup akrab dengan hal semacam ini. Lagi pula, dia sudah melakukannya sebelumnya. Namun, sekarang Su Yun lebih peduli untuk tidak mengambil alih orang-orang Bahe, tetapi hal lain. Dia kembali ke aula. Bau busuk di aula utama masih tertinggal. Ada sejumlah besar makhluk abadi yang tergantung di atas aula. Mereka telanjang dan dipenjara. Mata mereka redup. Mereka tidak memiliki harapan hidup. Melihat Su Yun masuk, para dewa ini mendongak tanpa daya dan melihat bahwa orang yang masuk adalah orang yang membunuh murid bermargamu tadi. Mata mereka akhirnya dipenuhi dengan sedikit harapan untuk bertahan hidup. Beberapa orang mengerang tanpa daya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Su Yun tidak terburu-buru untuk meletakkan makhluk abadi ini, tetapi berjalan berkeliling dan melihat setiap makhluk abadi dengan hati-hati. Ada sekitar ratusan makhluk abadi di sini. Yang kuat adalah lingsuan abadi. Jika kamu baru saja memasuki lingsuan abadi, karena kamu tidak mengenakan pakaian, Su Yun tidak tahu siapa mereka. Su Yun berpikir sejenak dan berteriak, tidak ada wajah. Ya. Penjaga tanpa wajah di luar pintu segera masuk dan melompat seperti kera yang fleksibel, berkeliaran di antara rantai besi. Dalam sekejap, semua rantai besi yang menggantung makhluk abadi disetrum menjadi bubuk, dan makhluk abadi tidak terpengaruh sama sekali. Mereka baru saja jatuh dari atas dan jatuh ke tanah satu persatu. Setelah berbaring di tanah untuk sementara waktu, mereka perlahan pulih. Rantai besi putus, dan kekuatan abadi mereka dihidupkan kembali. Dalam sekejap, mereka bisa berdiri, tetapi mereka masih sangat lemah, pucat dan gemetar. Sekarang Asteris masih tidak nyaman.
Banyak gadis menggunakan beberapa kekuatan abadi untuk menghasilkan satu set pakaian untuk menutupi tubuh mereka. Suaner abadi ini datang ke Suyun satu persatu dan memeluk dan berterima kasih padanya. Terima kasih banyak atas bantuan kamu. Kami sangat berterima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk bantuannya. Terima kasih. Orang-orang berkata tipis bahwa meskipun mereka diselamatkan, banyak orang tidak memiliki senyum sedikit pun di wajah mereka. Setelah mengalami mimpi buruk seperti itu, tidak peduli siapa, aku khawatir mereka tidak bisa keluar dari bayangan ini dalam waktu singkat. Tidak perlu berterima kasih. Tindakan hari ini semua dilakukan oleh Tuan Qin Qianlong, pemimpin Aula Qianlong, dan Tuan Xingbai, pemimpin Aula Xiaoyao. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Jika kamu ingin mengucapkan terima kasih, pergi dan berterima kasih kepada mereka. Su Yun berkata sambil tersenyum. Aula Qianlong dan Aula Xiaoyao. Abadi ini tercengang. Pada saat ini, dia melihat beberapa orang masuk di gerbang, seperti Qin Qianlong, Xiang Yang dan para tetua dari gerbang 8 Harmoni. Melihat Su Yun menurunkan semua orang ini, para tetua tercengang. Pemimpin Aula Qin, pemimpin Xing, terima kasih atas bantuanmu. Beberapa dari mereka yang abadi juga melihat dua orang ini. Ketika mereka melihat mereka masuk, mereka dengan cepat membungkuk dan berterima kasih kepada mereka. Sisanya tahu bahwa kedua orang ini adalah pemimpin dari dua sekte abadi dan bergegas maju untuk berterima kasih kepada mereka. Kedua pria itu menatap Su Yun dengan wajah bingung. Mereka mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi melihat Su Yun membuat mata utusan, mereka mengerti. Mereka dengan cepat membantu orang-orang berdiri dan berkata sambil tersenyum, jangan berterima kasih kepada mereka. Mereka semua adalah teman keluarga yang abadi. Mengapa terima kasih? Jika pemimpin Aula Qin dan pemimpin Aula Xing tidak bertarung kali ini, aku khawatir Raja Ruth akan mati di Jiuquan. Kebaikan besar hari ini akan dilaporkan oleh Raja Ruth di masa depan. Seorang pria tampan maju ke depan dan memeluk tinjunya untuk berterima kasih padanya. Qin Qianlong tercengang ketika mendengar ini. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada pria itu dan bertanya, namamu Raja Ruth? Tepat. Apakah kamu putra Guang Yuan, Jalan Daxian, Guang Yuan? Aula Qin, Tuan mengenal ayahku. Tanya Raja Ruth, bingung. Semua orang yang hadir berseru ketika komentar ini jatuh. Qin Qianlong tersenyum pahit, aku tahu ayahmu, tetapi ayahmu tidak mengenal aku. Guang Yuan abadi, siapa yang tidak tahu seluruh dunia peri? Aku tidak berharap untuk menyelamatkan putra Guang Yuan abadi hari ini. Apakah Guang Yuan abadi, katamu, sangat kuat? Su Yun terkejut melihat semua orang dan bertanya. Hebat, tentu saja. Qin Qianlong berbisik, 6 produk Ling Xuan dan Shen Ping ada. Bagaimana mungkin mereka tidak kuat? Ling Xuan Shen Liu Pin. Su Yun ketakutan. Meskipun aku tidak dapat dibandingkan dengan kamu, aku juga abadi yang kuat. Aku khawatir pemimpin sekte abadi biasa tidak dapat dibandingkan dengan itu. Guang Yuan abadi belum mendirikan sekte. Jika dia memiliki ide ini, definisi abadi adalah memiliki sekte abadi kuat yang tak tertandingi. Qin Qianlong berkata dengan serius. Su Yun mendengar suara itu dan mengangguk, tetapi dia tidak berbicara. Qin Qianlong juga seorang pejabat pemerintah kota. Ketika dia mengetahui bahwa putra-putra abadi besar Guang Yuan telah ditangkap, sulit untuk menjamin bahwa akan ada keberadaan luar biasa lainnya di antara orang-orang ini. Ini adalah saat yang tepat untuk saling berhubungan. Dia segera berkata, kamu menderita kesulitan ini. Aku khawatir kamu sangat lemah saat ini. Pasti sangat sulit untuk kembali ke tempat kamu sendiri. Jika tidak, kamu harus beristirahat di gerbang 8 Harmoni terlebih dahulu, biarkan aku mengaturnya untukmu. Aku akan memilih pendamping dan mengantarmu kembali nanti, oke? Ketika mereka mendengar suara itu, wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Jika demikian, itu akan sangat bagus. Lord Qin layak menjadi pemimpin sekte besar. Dia memiliki angin dari semua orang. Kami akan selalu mengingat kebaikan ini. Orang tidak bisa berhenti berterima kasih. Kamu terlalu sopan. Qin Qianlong tersenyum dan melambai, kemarilah. Kepala sekolah, seorang murid Aula Qianlong berlari masuk. Cari beberapa pakaian dengan cepat, biarkan teman-teman ini berganti, dan kemudian bawa mereka untuk beristirahat sebentar. Qin Qianlong berkata, ya. Murid itu memeluk tinjunya, berbalik dan berkata kepada para pekerja kemanusiaan, tolong ikuti aku. Terima kasih. Kerumunan pergi langsung dengan murid itu. Setelah orang-orang ini pergi secara langsung, Su Yun menarik napas dalam-dalam dan melemparkan kepala si Hai Tianzun ke tanah. Melihat kepala berdarah yang berguling-guling di tanah, para tetua dari gerbang 8 Harmoni masih merasa ketakutan dan tidak berani melihat langsung ke arah mereka. Xiang Yang, mereka yang mengejutkan Aula Kaisar Bulu masih harus mengendalikannya. Su Yun berkata dengan lemah. Ya. Biarkan mereka membawa kepala 4 lautan buru surgawi kembali ke Aula Kaisar Bulu yang terkejut. Biarkan mereka mengambilnya kembali. Xiang Yang bingung, tuanku, mengapa ini? Ini adalah karakternya. Dia bertanya apa yang dia pikirkan. Su Yun tidak menjawabnya, tetapi menoleh dan menatap para tetua. Orang-orang yang menunggu Aula Kaisar Bulu yang terkejut akan mengambil kembali kepala dari 4 lautan buru surgawi. Aku harap kamu bisa sampai ke Aula Kaisar Bulu yang terkejut untuk pertama kalinya. Kalimat ini jatuh, dan semua orang yang hadir tiba-tiba menyadari.
Su Yun ingin menyalahkan kematian 4 lautan guru surgawi pada tubuh Aula Kaisar Bulu yang terkejut. Langkah ini tidak ganas, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Su Yun melirik para tetua dan berkata dengan ringan, aku tahu apa yang kamu pikirkan dan memahami kekhawatiran kamu. Namun, seperti yang kamu lihat, Aula Qianlong, Aula Xiaoyao, Istana Dalinglong, dan Sekte Wenxian semuanya adalah pasukan di bawah komando aku. Jika kamu bersedia mematuhi aku dan bekerja untuk aku dapat menyerahkan gerbang 8 harmoni kepada kamu untuk membuat kamu sejahtera. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksa kamu. Aku harap kamu dapat mempertimbangkan apakah kamu bersedia setia padaku. Mendengar suara itu, para tetua ini saling memandang, tetapi mereka tidak memikirkannya lama. Mereka membuat keputusan dan menyembah Su Yun bersama-sama. Aku akan menunggu. Suara itu terdengar. Sebenarnya, para tetua ini tidak mau, tetapi kekuatan Su Yun ada di sana. Bahkan jika dia berbicara dengan baik, orang tidak berani melanggar kehendaknya, sangat bagus. Su Yun mengangguk puas, mulai hari ini, itu akan menjadi aliansi 5 faksi. Buat beberapa persiapan dan segera mulai setelah mengintegrasikan gerbang 8 harmoni. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk memberitahu Xianting. 1058. Setelah menerima tetua dari Sekte 8 Harmoni, hal selanjutnya akan mudah dilakukan. Sebagian besar murid dari 8 Sekte Harmoni tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya berpikir bahwa Sekte Abadi lainnya akan datang. Mereka sangat bingung. Ketika para tetua pergi untuk menenangkan mereka, hati orang-orang dapat distabilkan. Kemudian, dengan kekuatan di tangan para tetua, mereka bekerja sama untuk merekomendasikan tetua terpercaya sebagai pemimpin baru, kemudian gerbang 8 harmoni dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Su Yun. Tentu saja, demi asuransi, pil pengontrol jantung harus digunakan. Ketika para tetua ini pergi, Qin Qianlong, Xing Bai, dan yang lainnya mulai mendiskusikan masalah selanjutnya dengan Su Yun. Aksi ini tidak hanya ditujukan pada gerbang 8 harmoni. Tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan aliansi abadi yang dipimpin oleh Aula Kaisar Bulu yang terkejut dan mengintip tubuh para dewa. Gerbang 8 harmoni hanyalah pengantar. Ini adalah awal dari Partai 4 abadi yang dipimpin oleh Su Yun. Beberapa orang berdiskusi di aula selama lebih dari setengah jam sebelum menyelesaikan rencana awal. Tuan, kalau begitu, kami akan segera bersiap. Ketika masalah itu diselesaikan, mereka semua mengangguk dengan percaya diri. Kali ini, gerbang 8 harmoni ditutup lagi, dan kekuatan Su Yun melonjak lagi. Para pemimpin Sekte Abadi ini juga merasa sangat termotivasi. Meskipun mereka tahu bahwa si He Tianzun mungkin bukan lawan Su Yun, mereka tidak pernah berpikir bahwa bahkan si He Tianzun yang terkenal tidak memiliki kekuatan untuk melawan Su Yun dan melarikan diri. Ini luar biasa. Apa kekuatan Su Yun? Tidak semua orang bisa mengikuti makhluk abadi yang luar biasa dan kuat ini. Alasan mengapa ada banyak sekte abadi di dunia peri adalah karena ada orang yang terikat pada keberadaan yang kuat, berharap untuk menyimpan di bawah keabadian dan mendapatkan lebih banyak manfaat. Seiring waktu, begitu banyak sekte abadi telah terbentuk. Oh ya, Pak, karena gerbang 8 harmoni telah diserahkan, bagaimana menyelesaikan beberapa masalah dari gerbang 8 harmoni? Pada saat ini, Xiang Yang tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Pertanyaan, Su Yun mengerutkan kening, ada apa? Penguasa 4 lautan telah dibunuh oleh orang dewasa, tetapi menurut rencana orang dewasa, orang yang membunuh penguasa 4 lautan adalah ahli dari Aula Yu Huang yang terkejut. Orang dewasa berharap untuk memecah sekte abadi dengan serangan Aula Yu Huang yang terkejut di gerbang 8 harmoni. Metode ini sangat bagus. Tapi dengan cara ini, aku khawatir akan ada lebih banyak sekte abadi terhadap orang-orang di Aula Yu Huang yang terkejut. Lebih banyak sekte abadi menghadapi Aula Kaisar Bulu yang terkejut. Xiang Yang, sekte abadi mana yang kamu maksud? Tanya Su Yun dan orang-orang abadi yang telah dianiaya oleh Tuan Sihai, dan mereka yang kerabat, teman, dan anak-anaknya telah ditangkap oleh Tuan Sihai. Berapa banyak orang abadi yang telah dilukai oleh Tuan Sihai yang memurnikan pil jahat ini? Jika mereka tahu bahwa Kaisar Jingyu Aula memenggal Tuan Sihai, bagaimana mungkin mereka tidak berterima kasih kepada Aula Kaisar Jingyu? Jika mereka semua datang ke Aula Kaisar Bulu yang terkejut, aku khawatir bahkan jika orang-orang Xianting tiba, mereka tidak dapat mengejutkan Aula Kaisar Bulu. Kata Xiang Yang serius. Qin Qianlong dan Xing Bai keduanya mengangguk ketika mereka mendengar suara itu. Mereka merasa masuk akal. Kamu berpikir dengan sangat baik. Su Yun tersenyum dan Suaner berkata, tapi satu hal yang harus kamu jelaskan adalah bahwa sebagian besar orang yang menghadapi Aula Kaisar Bulu yang terkejut tidak cukup kuat. Kami tidak peduli sama sekali. Jika mereka kuat, bagaimana kami bisa melakukannya? Tidak menemukan masalah dari gerbang 8 harmoni. Sebaliknya, biarkan gerbang 8 harmoni terus merajalela. Bahkan jika mereka pergi ke Aula Kaisar Bulu yang terkejut untuk memohonnya, itu tidak akan banyak berguna. Xianting tidak akan perhatikan sama sekali. Terlebih lagi, bahkan jika Xianting menerimanya, apa yang bisa dilakukannya? Tujuan utama kami kali ini adalah untuk membagi aliansi. Selama makhluk abadi aliansi lainnya tidak puas dengan tindakan Aula Kaisar Jingyu, tujuan kami akan tercapai kali ini. Itu saja. Tapi kali ini, Tuan, orang-orang yang kamu selamatkan ini semuanya diyakini telah diselamatkan oleh pemimpin Aula Qin dan pemimpin Aula Xing. Jika mereka menceritakan kisahnya,
Bukankah itu lebih baik? Suyun mengangkat suara galak di sudut mulutnya, dengan cara ini, akan jauh lebih nyaman bagi kita untuk melakukan sesuatu. Jauh lebih nyaman. Ketiganya saling memandang, tidak dapat memahami apa yang dimaksud Suyun. Namun, tidak nyaman bagi mereka untuk bertanya lebih banyak. Suyun, sebagai seorang pemimpin, secara alami memiliki ide-idenya sendiri. Xiang Yang terdiam sejenak, pandangannya secara tidak sengaja jatuh pada tungku tripod besar di tengah aula. Suaner memeluk tinjunya lagi, kalau begitu, Tuan, apa yang harus aku lakukan dengan pil jahat di tungku tripod? Pil jahat. Ketika Suyun mendengar suara itu, dia ingat bahwa ada sesuatu di belakangnya yang membuat pintu 8 harmoni menjadi terkenal. Dia berbalik dan melihat tungku. Dua lainnya juga membuang pandangan mereka. Dia melihat Suyun selangkah demi selangkah. Saat ini, api oven pil jahat secara bertahap padam, dan oven pil masih dipenuhi dengan bau dan bau terbakar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya untuk membuka penutup. Ada kekacauan di dalam, dan ada mayat yang belum dimurnikan, tetapi di bawah mayat itu, ada bola hijau yang tergantung, yang perlahan menyerap mayat itu. Tubuh mayat secara bertahap berubah menjadi partikel dan meluap ke arah bola sedikit demi sedikit. Si Hai Tianzun mencoba yang terbaik untuk menangkap begitu banyak makhluk abadi hanya untuk memperbaiki pil seperti itu. Itu pasti pil yang bagus. Qin Qianlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Melihat ini, Xing Bai segera melangkah maju dan memeluk tinjunya dan berkata, Tuan, kita tidak bisa menggunakan orang hidup sebagai bahan untuk memurnikan pil. Bahkan jika kita bukan orang baik, kita tidak bisa kehilangan intinya. Jika demikian, kita mungkin tidak sebaik iblis jahat. Namun, karena pil ini telah menjadi sukses, mengapa kamu tidak mengambilnya sendiri? Ubah semua pencapaian yang disegel dalam pil ini menjadi milik kamu sendiri. Melihat bahwa Xing Bai telah mengatakan apa yang ingin dia katakan terlebih dahulu, Xiang yang segera tidak tahan. Dia buru-buru berkata, ya, Tuan, 4 lautan Tianzun telah bekerja keras untuk memperbaiki pil seperti itu. Sekarang pil itu telah jatuh ke tangan orang dewasa. Mengapa orang dewasa tidak meminumnya dan meningkatkan prestasi mereka? Jika demikian, aku tidak akan melakukannya. Kehilangan orang-orang abadi yang mati karena pemurnian. Suyun mendengar suara itu, menatap Danlu dan terdiam. Apa arti pil jahat ini? Pengakuan sederhana adalah kata kekuatan. Si Hai Tianzun mengambil begitu banyak kesulitan untuk memperbaiki pil ini. Bukankah dia hanya ingin menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya? Meskipun belum memenuhi persyaratan dari guru surgawi 4 laut, pil itu sekarang dapat disebut pil ilahi. Itu telah menyerap kekuatan begitu banyak makhluk abadi. Kekuatan yang terkandung di dalamnya dirasakan oleh orang-orang di aula pada saat tungku tripod dibuka. Namun, pil ini terbuat dari tubuh abadi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di dunia Warcraft, Suyun belum pernah melihat pil seperti itu. Jarang bagi orang iblis untuk memurnikan pil dengan tubuh Warcraft itu, dan sebagian besar tubuh Warcraft adalah tubuh Warcraft yang mati. Kehidupan seperti ini yang mengalir ke tungku kuali tidak pernah terdengar, kecuali jika itu adalah iblis yang menyebabkan kejahatan. Bukannya Suyun tidak menginginkan pil ini, tetapi ada perasaan yang tidak dapat dijelaskan menolak pil ini di lubuk hatinya. Sebagai pribadi, tidak mungkin baginya untuk tidak menolaknya dan tidak memikirkannya karena pil itu mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan jika dia menjadi iblis, bahkan jika dia menjadi abadi, dia tidak bisa melupakan bahwa dia hanyalah manusia pada awalnya. Apakah sulit untuk tidak mencapai kekuatan ini? Di dunia ini, meskipun kekuatan tidak bisa melakukan segalanya, tanpa kekuatan, semuanya tidak bisa dilakukan. Suyun menarik napas dalam-dalam dan secara tidak sengaja mengingat peristiwa kehidupan sebelumnya dan masa lalu. Sekarang kekuatannya dapat mengubah segalanya di benua Tianwu dan bagian dari dunia Jiwu, tetapi dia tidak dapat mengendalikan apapun tentang dunia peri. Sekarang dia telah jatuh ke negeri dongeng dan memiliki hubungan yang tidak bisa dibedakan dengan negeri dongeng. Jika kekuatannya tidak cukup kuat, apakah tragedi kehidupan sebelumnya tidak akan terulang? Selain Kinger, ada banyak orang yang perlu dijaga sendiri, seperti Rubakian Mei, Huai Rumuyu, Naga Xianli dan sebagainya. Bahkan sekte iblis yang sebenarnya perlu dijaga dengan sendirinya. Bahkan jika ini adalah pil yang terbuat dari orang hidup, haruskah aku menyerah? Setelah perjuangan panjang di dalam hatinya, dia akhirnya membuat keputusan. Karena pil ini telah dipraktikkan, itu harus mencerminkan nilainya. Dia berkata perlahan. Ketiganya berhenti berbicara ketika kata-kata itu jatuh. Kalian semua keluar. Ya. 3 orang berpegangan tangan, jadi mereka membungkuk. Pintu aula utama ditutup lagi, dan Suyun berdiri di depan kompor ding. Meskipun Tuhan telah berubah di sini, kesuraman di aula masih membuatnya sangat aneh. Suyun menatap kompor ding sejenak, dan Suaner melangkah. Kekuatan ini harus dipegang. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk menelan pil ini? Saat itu, suaranya tiba-tiba keluar dari belakangnya. Mengapa tidak? Jika kamu melewatkan pil ini, kamu tidak akan memilikinya lagi. Berapa banyak waktu yang dapat kamu habiskan untuk berkultivasi jika kamu menelannya? Berapa banyak kekuatan yang dapat kamu tingkatkan? Kamu harus tahu ini lebih baik daripada aku, cerah dan hujan. Suyun berkata dengan lemah. Tapi satu hal yang kamu tidak tahu adalah bahwa pil ini terbuat dari orang hidup. Ini tidak hanya mengandung kekuatan, tetapi juga keluhan dari mereka yang meninggal karena pil ini.
Jika kamu menelannya seperti ini, kamu harus menanggungnya. Keluhan dan rasa sakit mereka. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang dibunuh oleh pria bernama Si Haitianzun ketika memurnikan pil ini, tetapi dari energi yang terkandung dalam pil ini, setidaknya tidak kurang dari 1000 orang. Dapatkah kamu menanggung dendam dan pemurnian? Penderitaan ribuan makhluk abadi. Dia menatap Suyun dengan serius. Bahkan melihat punggungnya, dia membujuknya seperti biasa. Kenapa kamu tidak bisa menanggungnya? Itu hanya asteris-asteris dan rasa sakit spiritual. Mengapa kamu pikir aku tidak bisa menanggungnya? Suyun bertanya balik, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang samar-samar. Spiritual dan spiritual. Ling Qingyu sedikit tercengang, apakah ada rasa sakit yang lebih tidak dapat diterima dari ini? Ya, Suyun berpikir sejenak dan berkata dengan lemah, rasa sakit di hati adalah yang paling menyakitkan. 1059. Mendengar kata-kata Suyun, Ling Qingyu dari Huizi Lanxin di masa lalu menunjukkan ekspresi bingung yang tidak bisa dijelaskan. Rasa sakit di hatiku. Bibir merah muda Ling Qingyu bergumam sedikit. Jelas, dia masih tidak bisa mengerti arti dari kalimat ini. Mungkin pemahamannya tentang perasaan manusia tidak terlalu menyeluruh. Cerah dan hujan, kamu tidak perlu membujukku lagi. Aku tahu kamu selalu baik untukku. Aku mengerti yang sebenarnya, tapi aku harus melakukannya. Suyun berkata dengan lemah. Suaner mengambil pedang yang mati dan mengayunkannya tiba-tiba. Gas pedang yang dilepaskan oleh pedang tajam itu seperti jaring yang terbentang. Sangkar pergi ke tungku tripod. Tungku tripod hampir berubah menjadi pecahan dan menghilang dalam sekejap. Pil di dalamnya juga jatuh lurus ke bawah, tetapi sebelum pil itu mendarat, pil itu diseret oleh aliran gas dan terbang langsung ke arah Suyun. Tapi Suyun tidak ragu-ragu. Memegang pil di tangannya, dia menelannya langsung ke mulutnya. Ketika pil memasuki rongga, dia duduk dan menutup matanya untuk mengatur napas. Ling Qingyu tertegun dan mungkin tidak bereaksi. Namun, dari tindakan tegas Suyun, dia tahu bahwa pria ini bertekad untuk menggunakan pil ini. Bagus. Ling Qingyu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, masih banyak yang harus kamu lakukan. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu tidak dapat melindungi diri sendiri. Pada tahap ini, aku tidak dapat membantu kamu. Aku hanya bisa memberi kamu saran ketika kamu bingung. Dia mengangkat kepalanya, melihat sekeliling, dan kemudian berkata, aula ini tampaknya telah dibangun secara khusus oleh Si Haitianzun. Selain bau material eksternal, bau internal hampir sulit untuk meluap. Aku khawatir itu sebabnya Si Haitianzun telah menangkap begitu banyak makhluk abadi, tetapi tidak ada yang tahu bahwa mereka semua dikunci di sini oleh Si Haitianzun. Suyun, kamu mencerna pil di sini, ini jelas merupakan kesempatan terbaik. Ya. Suyun mengangguk. Kemudian, orang dengan sepenuh hati masuk ke dalam pencernaan pil ini. Ketika pil jahat memasuki tubuh, perutnya langsung dingin. Suyun merasa seolah-olah dia telah menelan sepotong besar es ke dalam perutnya, dan suhu seluruh tubuhnya juga turun dengan cepat. Dia diam-diam menggertakkan giginya, dengan cermat mematuhi kehendaknya dan menahan dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, meskipun tubuhnya tidak mengembun menjadi es, ada kabut es di sekitar tubuhnya. Lapisan es yang tebal langsung memenuhi lantai, dan seluruh istana berubah menjadi istana es dalam sekejap. Ling Qingyu bergegas mengebor ke dalam kotak pedang untuk menghindari tertutup oleh es yang aneh ini. Namun, bahkan jika dia memasuki kotak pedang, dia masih sangat prihatin dengan situasi Suyun di luar. Mungkin Suyun tidak tahu apa yang telah dia lakukan di negeri dongeng. Ling Qingyu diam-diam memperhatikannya. Terkadang ia gugup, terkadang bersemangat, terkadang takut dan terkadang tertekan. Mungkin Suyun tahu, mungkin Suyun tidak tahu, tapi bagaimanapun juga, di dunia ini, masih ada orang yang diam-diam memperhatikannya dan peduli padanya. Ling Qingyu tidak pandai berekspresi. Niat asli memasuki kotak pedang sangat tidak bisa dijelaskan, dan Suyun tidak memahaminya, tetapi sekarang sepertinya dia lebih suka tinggal di kotak pedang daripada pergi. Rasa sakit akibat embun beku berlangsung selama setengah kolom dupa, dan kemudian sedikit mereda. Saat ini, tubuh Suyun tidak bisa menahan gemetar. Meskipun tubuhnya dalam kondisi yang agak lemah setelah menggunakan santo iblis dan jiwa iblis, dia setidaknya adalah roh Xuanxian. Bagaimana dia bisa begitu dingin? Saat hawa dingin berangsur-angsur mereda, tubuh Suyun yang sedikit gemetar juga pulih, dan pemandangan yang menakjubkan muncul kembali. Pada saat yang sama, embun beku yang menutupi istana langsung berubah menjadi uap dan menghilang. Pada saat yang sama, suhu tinggi yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba memenuhi seluruh istana. Suhunya hampir setinggi api tungku tripod, tubuh hangat Suyun sepertinya terlempar langsung ke dalam api. Pembakaran mendadak ini hampir tidak mungkin dicegah. Awalnya dingin dan beku, tetapi sekarang tampaknya bahkan jiwa pun akan meleleh. Salah satu perubahan mendadak sebelum dan sesudah adalah yang paling menyakitkan. Suyun gemetar lagi, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, dia hampir berkeringat. Jubah suci kekaisaran di tubuhnya tidak bisa menahan panas, karena panas berasal dari dalam tubuhnya. Saat ini, dia sepertinya terlempar ke matahari yang terik. Ling Qingyu di kotak pedang menatap pemandangan itu, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ah! Tiba-tiba, Suyun meraung pelan. Seluruh orang tidak bisa lagi mempertahankan postur duduk. Dia langsung jatuh ke tanah dan tubuhnya tidak bisa berhenti berkedut. Kulitnya seperti sepotong besi merah. Itu sangat merah, dan menjadi semakin merah. Ketika sangat merah, ada tanda-tanda menghitam.
Adegan itu benar-benar mengejutkan. Tempat dia berguling meleleh, yang menunjukkan seberapa kuat suhu tubuhnya saat ini. Keadaan seperti itu berlangsung selama setengah kolom dupa untuk waktu yang lama, tetapi bagi Suyun, itu seperti 100 tahun. Rasa sakitnya tak tertahankan bahkan untuk sedetik. Bertahap. Suhu di udara mulai turun, dan kulit merah ke hitam Suyun berangsur-angsur mundur. Dia tampaknya menjadi lebih baik, erangannya yang tak terkendali berangsur-angsur berkurang, dan orang-orang tidak lagi berguling. Tetapi, ini belum selesai. Suhu tinggi belum mereda, dan arus listrik menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan kemudian guntur meledak ke segala arah dengan itu sebagai pusatnya. Cahaya guntur menembus bagian atas aula, menerobos pintu aula, dan meluncur ke 4 arah, seperti matahari biru dan putih yang terbit di pintu oktav. Qin Qianlong dan Xiang Yang, yang mundur dari aula, terkejut dan bergegas ke aula satu persatu. Hembusan petir yang sangat kuat. Apa yang terjadi? Xiang Yang bergegas ke aula, tetapi dia tidak berani bergerak maju lagi. Nafas ini jauh di atasnya. Meskipun dia bertanggung jawab untuk bertanya pada Xianzong, dia bisa bertanya apakah Xianzong berkembang dari Sekte Bengxian, yang tidak sebagus Sekte Abadi lainnya, dan kekuatannya sendiri tidak kuat. Apakah sulit bagi seseorang untuk melewati perampokan? Pada saat ini, kata Wei Mingning. Perampokan silang, apa itu? Xiang Yang jelas mendengar kata itu untuk pertama kalinya dan bertanya dengan takjub. Aku tidak tahu banyak tentang itu. Aku baru saja mendengar bahwa itu adalah ujian yang harus dilalui oleh makhluk abadi ketika mereka memasuki dewa. Menyeberangi perampokan adalah ujian untuk semua hal di dunia. Makhluk di dunia memberi praktisi spiritual sebuah ujian. Praktisi spiritual memiliki kekuatan untuk mendominasi segalanya ketika mereka seumuran dengan matahari dan bulan dan lebarnya sama dengan langit dan bumi. Jika mereka ingin mendominasi segalanya, mereka harus menerima semua ujian, sehingga mereka akan menarik penglihatan langit dan bumi. Akibatnya, guntur 9 dewa surgawi memberinya bencana. Jika dia bisa lulus, dia akan menjadi penguasa segala sesuatu. Jika dia tidak bisa lulus, generasi dewa yang benar akan runtuh dan melawan ke bentuk aslinya. Kata Wei Ming. 3 lainnya tercengang. Kudengar itu hanya hal yang halus. Bukankah negeri dongeng sepertinya pernah terjadi? Bukankah itu terjadi, tapi kamu tidak mendengarnya? Wei Ming menggelengkan kepalanya. Semua orang saling memandang dan bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Dengan kekuatan Suyun, mereka benar-benar percaya bahwa dia telah mencapai titik ini. Ini bagus. Bagaimana dia bisa tiba-tiba melewati Rob? Perampokan apa? Berhenti menebak. Itu hanya penglihatan yang disebabkan oleh orang dewasamu yang menelan pil. Kalian semua baik-baik saja di pintu. Jangan biarkan siapapun masuk, oke? Pada saat ini, suara wanita tiba-tiba melayang keluar dari aula. Keempatnya cukup terkejut. Siapa kamu, gadis? Qin Qianlong bertanya. Tapi tidak ada suara di dalamnya. Mereka ingat bahwa hanya ada Suyun di aula sebelum mereka pergi. Mengapa seorang wanita keluar lagi? Namun, dalam situasi ini, para pemimpin Sekte Abadi tidak berani bertindak gegabah. Keempat orang itu berdiskusi singkat, dan masing-masing merekrut lusinan elit dari sekte mereka sendiri untuk menjaga di luar aula. Mereka adalah publik dan swasta. Mereka tidak bisa membiarkan Suyun mengalami kecelakaan. Begitu ada sesuatu yang berbeda di dalam, orang-orang ini akan segera masuk. Namun, cahaya guntur di dalamnya berlangsung selama hampir setengah kolom dupa, dan kemudian memudar. Ketika cahaya guntur akan menghilang, kabut beracun besar lainnya meluap dari dalam. Hati-hati. Qin Qianlong memiliki kekuatan terkuat dan merupakan orang pertama yang menyadari teror kabut beracun. Dia berteriak sekaligus. Ketika orang-orang di sekitar mendapat berita, mereka bergegas kembali. Kabut beracun terus menyebar. Ayo, segel gas beracun dengan penghalang. Gas beracun itu sangat kuat sehingga aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Jika menyebar, seluruh 8 gerbang harmoni akan hancur. Qin Qianlong berteriak. Kabut beracun ini sangat kuat. Orang-orang ketakutan dan bergegas menggunakan penghalang untuk mengisolasi. Segera, penghalang tebal muncul di sekitar seluruh istana. Namun, ketika kabut beracun menabrak penghalang, itu mengikis penghalang, yang sangat mengerikan. Setelah beberapa saat, penghalang itu langsung rusak. Melihat ini, Qin Qianlong buru-buru berteriak lagi, terus tampilkan batas, pecahkan satu lapisan dan terapkan lapisan lain, dan beritahu orang-orang terdekat dengan cepat. Evakuasi dengan cepat, cepat. Ya. Para murid di luar sedang terburu-buru. Kabut beracun ini berlanjut selama setengah kolom dupa, dan kemudian menghilang. Begitu kabut beracun menyebar, itu adalah badai yang mencapai langit seperti pilar surga. Istana misterius telah lama terfragmentasi, dan bersama dengan pilar ini, bangunan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya juga terfragmentasi. Adegan mengerikan ini menakutkan. Namun, ketika badai mereda, semuanya benar-benar sunyi. Tidak ada kilat, tidak ada kabut beracun, dan tidak ada badai. Kecuali kekacauan di tempat kejadian, semuanya seperti yang diharapkan. Qin Qianlong dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Manakah dari bangunan 8 pintu ini yang bukan buatan Xianjia? Namun, saat ini, mereka benar-benar rusak seperti pasta kertas, dan batas-batas yang melekat pada bangunan itu sia-sia. Apa yang telah terjadi?
Setiap orang memiliki masalah seperti itu dalam pikiran. Dan saat itu, di reruntuhan aula utama di sana, seorang pria turun perlahan. Dia menginjak genteng yang rusak. Setiap langkah yang diambil bisa mengeluarkan suara aneh yang berderit, yang sangat keras di saat hening ini. 1060. Pria itu gemetar dan terhuyung-huyung, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Jika jubahnya bukan ilusi, dia pasti sudah compang camping saat ini. Wajahnya sangat pucat dan matanya setengah terbuka. Sebuah kotak pedang besar bergetar dan berderit dengan langkahnya. Melihat ini, Qin Qianlong dan yang lainnya di kejauhan bergegas dan berlari menuju Suyun. Tuanku. Tuanku, apakah kamu baik-baik saja, tuanku? Bagaimana kabarmu, tuanku? Orang-orang bergegas ke sisi Suyun dan bertanya dengan prihatin. Namun, Suyun tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengalami koma. Melihat pemandangan ini, orang-orang terkejut. Xiang yang hampir menjadi orang pertama yang mengeluarkan suara dan berteriak langsung, "Ayo, turunkan orang dewasa, pemimpin Aula Qin, ayo cepat mendesak orang dewasa untuk operasi dan perawatan, ayo." Wajah Xiang yang menunjukkan kecemasan. 3 orang lainnya segera mengangguk mendengar suara itu. Kalian, biarkan para tetua dari gerbang 8 harmoni dengan cepat mengatur ruang kultivasi dan menyiapkan pil dan bahan unggulan. Kami akan segera menggunakannya, oke? Wei Ming berteriak pada murid-murid di dekatnya. Ya, Penatua. Para murid dengan cepat memeluk tinju mereka dan Suaner berbalik dan pergi. Segera, tanah kultivasi diatur, dan keempat kepala sekolah bergegas ke tanah kultivasi bersama Suyun. Kedua tetua dari gerbang Harmoni 8 mengatur susunan Dharma internal untuk penyembuhan dan semua ramuan untuk pemulihan, sementara murid dari gerbang Harmoni 8 masih mengirimkannya dalam botol. Meskipun para tetua dari 8 sekte Harmoni tidak tahu apa yang terjadi, mereka tidak berani menyinggung para pemimpin sekte abadi ini saat ini, jadi mereka harus melakukannya. Segera, Suyun dibawa ke tanah kultivasi. Wei Ming adalah anggota Istana Dalinglong. Para anggota Istana Dalinglong tidak hanya pandai dalam seni Dalinglong, tetapi juga pandai dalam seni memelihara Yuan dan mengolah jiwa. Kali ini, mereka semua mendengarkan pengaturannya. Ketika Wei Ming memasuki area kultivasi, dia berlari untuk memeriksa susunan Dharma. Ketika dia melihat bahwa susunannya benar, dia menempatkan Suyun di tengah barisan Dharma. Dengan kultivasi orang dewasa, dia seharusnya tidak mudah kehilangan kesadaran dan menjadi tidak sadar. Oleh karena itu, orang dewasa pasti memiliki beberapa alasan khusus. Jika ini dilakukan oleh keterampilan ilahi orang dewasa sendiri, kita tidak perlu campur tangan. Kita bisa menunggu dengan jika itu benar-benar disakiti oleh dunia luar, kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Wei Ming serius menghadapi Qin Qianlong, Xing Bai dan Xiang Yangdao. Ya. Ketiganya mengangguk bersamaan. Segera, Suyun ditempatkan di tengah barisan Dharma. Mereka berempat menahan napas dan segera mendesaki abadi di tubuh mereka untuk memeriksa Suyun. Tetapi, tepat ketika keempat orang itu baru saja mendesaki abadi, mereka semua tiba-tiba membeku. Satu persatu, mereka menatap Suyun, yang terbaring tak sadarkan diri di tanah. Semua orang hampir gemetar saat ini, dan kemudian melihat yang lain. Pada saat ini, semua orang tidak berbicara, tetapi bahkan jika mereka tidak berbicara, semua orang dapat memahami apa yang dipikirkan orang lain saat ini. Suyun tidak sadarkan diri karena suatu alasan. Pada awalnya, keempat orang ini mengikuti Suyun. Mereka tidak suka rela, semua orang dipaksa dan dikendalikan oleh pil pengontrol jantung. Nyawa mereka ada di tangan Suyun. Dapat dikatakan bahwa Suyun ingin mereka mati, hanya satu pikiran. Oleh karena itu, mereka harus setia kepada Suyun dan bekerja untuk Suyun. Tapi sekarang berbeda, Suyun dalam keadaan koma dan tidak sadar. Meskipun semua orang tidak tahu mengapa dia begitu, bagi semua orang, ini adalah kesempatan. Kesempatan besar yang tidak akan pernah kamu miliki lagi jika kamu melewatkannya. Sekarang Suyun berada di bawah belas kasihan orang lain. Sekarang, selama semua orang mau, mereka dapat segera mengendalikan Suyun, dan kemudian memaksanya untuk menyerahkan penangkal pil jantung kendali. Dengan cara ini, semua orang bisa bebas dan tidak lagi dipaksa oleh Suyun. Tidak peduli siapa mereka semua mendambakan kebebasan. Tidak peduli siapa mereka semua mendambakan kebebasan, dan begitu juga yang abadi. Kerumunan terdiam, keheningan di aula itu menakutkan. Hampir semua 4 orang bisa mendengar napas dan detak jantung satu sama lain. Roh abadi yang didesak oleh orang banyak juga berhenti pada saat ini. Apa yang harus aku lakukan? Apakah itu untuk mengendalikan Suyun dan mendapatkan penawar dari pil pengontrol jantung? Atau terus merawat Suyun? Orang-orang jatuh ke dalam perjuangan untuk sementara waktu. Mereka tidak tahu mengapa ada perjuangan ideologis seperti itu. Biasanya, ketika mereka menemukan kesempatan seperti itu, mereka harus langsung mengontrol Suyun untuk meminum pil pengontrol jantung tanpa ragu-ragu. Tapi kenapa sekarang? Mengapa? Apakah ada pesona unik dari pria ini? Jika kamu ingin mengatakan pesona, dia tidak memiliki apa-apa, tetapi jika kamu mengatakan kekuatan, itu sangat mengagumkan. Jauh lebih baik untuk melekat pada keberadaan yang begitu kuat daripada sebelumnya. Terus sembuhkan orang dewasa. Aku tidak tahu berapa lama, suara yang berat akhirnya memecah keheningan tanah kultivasi.
Mereka semua melihat ke sumber suara dan menemukan bahwa pembicara adalah Xiang Yang. Napasnya sangat pendek, tetapi tinjunya sangat kencang. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan matanya penuh dengan kondensasi dingin. Ketiganya tahu apa yang dia maksud. Di masa lalu, dia hanya wakil pemimpin Sekte Bengxian, dan dia adalah orang dengan prestasi rendah dan status rendah. Jika dia ingin naik, upaya saja tidak cukup. Dia masih perlu dipromosikan. Sekarang Suyun adalah kesempatan dan batangnya yang bisa menonjol. Karena itu, dia tidak ingin mengkhianati. Xingbai menggumamkan bibir bawahnya, akhirnya menghela nafas dan berbisik, lebih baik aku menyelamatkan orang dewasa dulu. Aku akan membicarakan hal-hal lain nanti. Xingbai juga menyerah. Ketika dua lainnya melihat ini, apakah mereka menginginkannya atau tidak, mereka tidak memiliki pilihan saat ini, jadi mereka tidak berbicara. Mereka hanya mengangguk dan kembali mendesak Xiang Qi untuk mempersiapkan penyembuhan Suyun. Keempat orang itu mendekati Suyun, mengaktifkan barisan, meletakkan telapak tangan mereka di dada dan punggung Suyun, dan bersiap untuk mengucapkan mantra. Tetapi pada saat ini, Suyun, yang dalam keadaan koma, tiba-tiba membuka matanya lagi. Pada saat ini, semua orang juga merasakan roh abadi kembali meluap dari Suyun. Pria besar. Keempatnya terkejut. Tetapi melihat Suyun tersenyum, dia berkata dengan lemah, kamu tidak perlu terburu-buru. Aku baik-baik saja. Mendengar kalimat ini, wajah orang-orang tidak lagi terkejut, tetapi keraguan yang mendalam. Xiang yang melebarkan matanya dan menatap Suyun dari atas ke bawah. Dia tertegun dan bertanya, Tuan, apa yang terjadi? Tuan, kamu masih lemah sebelumnya. Mengapa kamu baik-baik saja sekarang? Kerumunan bertanya dengan mendesak. Tapi Suyun tersenyum tenang dan berdiri, kamu tidak perlu terkejut. Aku berpura-pura sebelumnya. Syarat. Ya, tujuan berpura-pura adalah untuk menguji apakah kamu berniat mengikutiku dengan tulus. Kata Suyun. Semua orang tercengang mendengar suara itu, tetapi tidak ada yang mengeluarkan suara. Aku senang, teman-teman, kamu tidak mengendalikan aku dan mengancam aku untuk meminta pil pengontrol jantung pada saat ini. Jika semuanya benar, kamu benar-benar memiliki sarana untuk mengendalikan aku dan pasti bisa mendapatkan pil pengontrol jantung kamu. Mau, tapi kamu ragu-ragu dan akhirnya memilih untuk terus menyembuhkanku tanpa menyakitiku. Dia berkata dengan sangat serius. Dia melirik keempat orang yang bertanggung jawab, tetapi dia tidak lagi memperlakukan mereka dengan mata yang sama. Saat ini, mata Suyun lebih tulus. Dewasa, Xiang yang tidak bisa tidak berkata, dan suaranya tampak sangat bersemangat. Tetapi pada saat ini, Suyun mengeluarkan vas porselen kecil dan mengulurkannya ke empat orang. Karena kamu sangat mempercayaiku dan memperlakukanku dengan sangat baik, sangat tidak masuk akal bagiku untuk memperlakukan Suyun dengan cara apapun. Semuanya, ini adalah penangkal pil pengontrol jantung. Ambillah. Apa? Keempatnya tercengang. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan Suyun. Orang-orang ini pada saat ini seperti baut dari biru. Obat penawar jantung, ini yang mereka impikan. Namun, melihat botol itu direntangkan oleh Suyun, semua orang harus mempercayainya sekarang. Tuan, apakah kamu benar-benar akan memberi kami obat penawar pil pengontrol jantung? Apakah kamu tidak takut dengan pengkhianatan kami? Qin Qianlong tidak bisa mempercayainya. Suaranya bergetar dan bertanya. Tanpa diduga, Suyun tertawa, jika kamu mengkhianati aku, mengapa kamu tidak melakukannya sekarang? Karena kamu mengikuti aku dengan tulus, mengapa aku tidak menunjukkan ketulusan? Terima saja, tetapi aku harus memberitahu kamu satu hal. Jika kamu meminum obat ini untuk meredakan pil pengontrol jantung, kamu mungkin akan tertidur lelap untuk jangka waktu tertentu. Pil pengontrol jantung bukanlah hal yang baik. Jika kamu membiarkannya bekerja dalam tubuh dalam waktu lama, itu akan mempengaruhi kamu. Bakat, oleh karena itu, sebaiknya kamu mengambilnya dengan cepat. Mendengar kata-kata Suyun, keempat orang itu tidak berani ragu. Mereka segera membuka botol porselen dan menuangkan pil di dalamnya. Mereka tidak berpikir Suyun akan melakukan apapun pada pil itu. Jika demikian, mereka bisa menggunakan alasan lain untuk membiarkan keempat orang itu mengambilnya. Keempat orang itu harus mengendalikan pil dan tidak akan pernah melanggar perintah Suyun. Segera, keempatnya menelan pil itu tanpa ragu-ragu. Kemudian keempatnya duduk bersila di depan Suyun. Suyun berdiri dengan tenang dan menatap keempat orang itu dengan tenang sampai mereka tertidur lelap. Praktik. Keheningan dipulihkan lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Benar-benar memberi mereka penawar dan membebaskan mereka. Jika mereka tidak berada di bawah kendalimu, kekuatan yang telah kamu kerjakan dengan keras ini kemungkinan akan sia-sia. Melihat gerakan Suyun, Ling Qingyu di kotak pedang terbang keluar, melirik keempat orang itu dan berkata, penangkalnya benar. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Kenapa tidak? Suyun dan berkata, karena mereka tidak membunuh aku pada waktu itu, mereka ingin mengikuti aku dengan tulus. Jika demikian, memaksa mereka dengan racun hanya akan membuat mereka memiliki ketakutan dan kebencian yang samar-samar terhadap aku. Emosi ini akan meledak di masa depan. Ini sangat mengerikan. Jika itu bisa dihilangkan saat ini, itu akan baik untuk aku dan mereka. Karena aku telah memilih mereka sebagai anak buah aku harus membiarkan mereka bekerja untuk aku dengan sepenuh hati.
Tetapi jika mereka meninggalkan kendali kamu, apakah mereka akan bekerja untuk kamu dengan sepenuh hati? Apakah kamu akan memperlakukan kamu dengan jujur tanpa mengkhianati kamu? Apakah kamu pikir itu mungkin? Mengapa tidak mungkin? Suyun menatap keempat orang itu dan berkata pelan, sekarang mereka sudah berada di kapal yang sama denganku. Jika mereka ingin menyodok sesuatu tentang aku, mereka tidak bisa lepas dari hubungan mereka. Terlebih lagi, hati orang tidak bisa dikendalikan oleh pil. Selain itu, aku punya alasan untuk membuat keputusan ini. Mengapa? Ling Qingyu tercengang, apa alasannya? Tapi dia melihat Suyun berjalan menuju Xingbai terdekat. Dia berdiri di depan Xingbai dan menatap matanya. Tiba-tiba matanya menjadi cerah dan cahaya menyinari Xingbai, ini adalah keterampilan yang besar dan indah. Ling Qingyu terkejut. Bagaimana Suyun bisa begitu indah? Terima kasih sudah subscribe Penatua.